Hujan turun deras dan tanpa ampun di seluruh pemakaman Oakwood pada Selasa sore itu. Petir membelah langit Kansas yang gelap saat 50 pelayat berkerumun di bawah payung hitam. Wajah mereka terukir dengan kesedihan di sekitar peti mati Mahoney James Wilson. Margaret Wilson, sekarang seorang janda pada usia 63 tahun, menggenggam tangan putrinya, Sarah, saat kata-kata pendeta ditelan oleh guntur. Saat itulah mereka mendengar gonggongan panik membelah badai. Kepala menoleh ke arah gerbang pemakaman tempat seekor German Shepherd besar berlumpur dan liar menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Dakota, Sarah tersentak, mengenali anjing kesayangan James yang secara misterius menghilang malam sebelumnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Dakota melompati barisan depan pelayat dan mendarat dengan berat di peti mati James. Cakar anjing yang kuat mulai menggaruk dan memukul dengan panik ke kayu yang dipoles. "Hentikan dia!" Robert Wilson berteriak, mendorong maju saat pendeta mundur dengan khawatir. Dua pekerja pertanian bergerak untuk meraih kerah Dakota, tetapi hewan yang bertekad itu menggeram dan melanjutkan serangannya ke tutup peti mati. Kemudian terdengar suara yang akan menghantui semua orang yang hadir selama bertahun-tahun yang akan datang. Retakan tajam saat tutup peti mati pecah di bawah berat Dakota, diikuti oleh sesuatu yang mustahil tetapi tangisan teredam dari dalam. Margaret jatuh berlutut di lumpur saat suara isak tangis manusia yang tak salah lagi muncul dari peti mati yang rusak. Bukan anjing yang menangis, itu James. James Wilson lahir pada tahun 1958 dari keluarga petani sederhana di pedesaan Kansas. Sejak usia dini, ia menunjukkan hubungan yang luar biasa dengan hewan yang membuat orang tuanya pun, yang keduanya adalah petani berpengalaman, kagum. Sementara anak-anak seusianya bermain baseball atau mengendarai sepeda, James muda dapat ditemukan di lumbung dengan sabar merawat burung yang terluka hingga sembuh atau duduk dengan tenang di padang rumput saat kelinci liar mendekatinya tanpa rasa takut. Ayahnya, seorang pria praktis tetapi baik hati, sering mengatakan bahwa anak itu berbicara bahasa yang telah kita lupakan berabad-abad yang lalu. Ibu James mendorong karunia ini, mengajarinya bahwa setiap makhluk, tidak peduli seberapa kecil atau tampaknya tidak penting, pantas mendapatkan martabat dan rasa hormat. Pada usia 30-annya, James telah mengubah warisannya, 60 hektar tanah dengan rumah pertanian yang lapuk, menjadi sesuatu yang unik di Willow County. Tidak seperti operasi komersial yang mengelilinginya, Harmony Farm milik James dikenal sebagai tempat perlindungan bagi hewan. Yang lain telah menyerah pada anak sapi berkaki 3 yang direkomendasikan dokter hewan untuk diutanasia, kuda buta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, ayam jantan agresif yang tidak dapat ditangani oleh siapapun. Di bawah perawatan James, makhluk-makhluk yang rusak ini berkembang. Petani lokal awalnya mengejek usahanya, menyebutnya kebodohan Wilson ketika dia menghabiskan tabungannya untuk perawatan medis hewan dengan nilai ekonomi yang kecil. Tetapi seiring waktu, bahkan tetangga yang paling skeptis pun tidak dapat menyangkal hasilnya. Surat kabar lokal menerbitkan sebuah artikel tentangnya pada tahun 1995, menjulukinya pembisik hewan Kansas. Di dalam keluarga unik inilah ketegangan muncul di bawah permukaan orang tua. Harmony Robert, putra sulung James, telah mewarisi pragmatisme kakeknya tanpa hubungan spiritual ayahnya dengan hewan. Sepenuhnya serius. Dengan gelar bisnis dari Kansas State, Robert mengelola aspek keuangan pertanian dengan frustrasi yang meningkat. Sentimen tidak membayar tagihan, ayah, menjadi refrainnya selama diskusi mereka yang semakin panas. Sarah, 5 tahun, Robert Junior memiliki sifat lembut dan tekad yang kuat dari ayahnya. Dia mengajar di sekolah dasar setempat tetapi mengabdikan akhir pekan untuk pertanian. Margaret, istri James selama 40 tahun, berjalan di garis halus antara mendukung misi suaminya dan mengkhawatirkan keamanan keuangan mereka. Dia sangat mencintai James tetapi takut kemurahan hatinya suatu hari akan merugikan mereka segalanya. Hari yang mengubah jalan hidup James Wilson dimulai, seperti banyak hari lainnya, di Harmony Farm. Saat itu awal musim semi tahun 2006 dan James telah pergi ke kota untuk membeli persediaan pakan dari Anderson S. General Store. Udara pagi membawa janji pembaruan saat dia memuat karung pakan khusus ke dalam truk pikapnya yang lapuk. Pada usia 48 tahun, James masih memiliki kekuatan dan stamina seorang pria yang jauh lebih muda. Tangannya kapalan karena pekerjaan pertanian selama beberapa dekade. Wajahnya berkerut karena bertahun-tahun terpapar matahari dan angin Kansas. Di dalam toko, James mendengar percakapan yang menghentikannya di jalurnya. Tom Blackwell, seorang petani tetangga yang dikenal karena operasi ternak yang menguntungkan, berbicara kepada pemilik toko dengan nada frustrasi. "Punya anak anjing Shepherd yang perlu saya tidurkan," kata Blackwell, menggelengkan kepalanya, "yang terdepan dari pasangan pembiakan yang saya investasikan. Sialan, itu membuat saya lebih mahal daripada nilainya." "Apa yang salah dengannya?" pemilik toko bertanya,
bersandar di konter. Ibunya meninggal saat melahirkan. Anak anjing itu hampir tidak bisa berdiri, tampaknya setengah buta dan tagihan dokter hewan terus bertambah. Sudah saya paksa makan selama 2 minggu, tetapi itu hanya buang-buang waktu dan uang pada saat ini. Anjing pekerja ini perlu mendapatkan penghidupan mereka. Tidak, kata James, meletakkan faktur yang sedang dia tinjau dan mendekati pria-pria itu. Tom, saya ingin melihat anak anjing ini sebelum Anda membuat keputusan itu. Blackwell menoleh, ekspresi kekesalan ringan melintas di wajahnya. James, saya tahu tentang hobi Anda dengan hewan sakit, tetapi yang ini di luar bantuan. Akan lebih baik untuk menidurkannya. Meskipun demikian, James bersikeras dan dalam waktu 1 jam dia mendapati dirinya menyusuri jalan tanah ke Blackwell S Ranch. Perjalanan itu akrab, hanya 15 mil yang memisahkan properti mereka. Tetapi pikiran James jauh dari pemandangan yang lewat di luar jendelanya. Dia memikirkan tentang hewan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia rehabilitasi selama bertahun-tahun, banyak yang melawan rintangan yang sama mengerikannya. Blackwell membawanya ke gudang penyimpanan di belakang rumah utama tempat sebuah kotak kardus kecil yang dilapisi handuk compang-camping berada di sudut. Di dalamnya terletak salah satu makhluk paling menyedihkan yang pernah James temui. Anak anjing German Shepherd, yang tidak lebih dari 3 minggu, sangat kekurangan berat badan. Tulang rusuknya terlihat melalui bulu kusam dan tambalan. Satu mata tertutup kerak dan napasnya datang dengan terengah-engah. Lihat apa yang saya maksud, kata Blackwell berdiri di ambang pintu. Tidak sepadan dengan masalahnya. Istri saya menjadi terikat dan menamainya Dakota. Tapi bahkan dia setuju, sudah waktunya. James berlutut di samping kotak itu, berbicara dengan lembut kepada anak anjing itu saat dia dengan hati-hati memeriksanya. Dakota melakukan upaya lemah untuk mengangkat kepalanya mendengar suara James dan sesuatu dalam upaya pengakuan kecil itu memperkuat tekad James. Saya akan membawanya, kata James, masih fokus pada anak anjing itu. Blackwell tertawa tanpa humor. Anda membuang-buang waktu dan uang Anda, Wilson. Anak anjing itu tidak akan bertahan seminggu. Kalau begitu Anda tidak keberatan menjualnya kepada saya, jawab James dengan tenang, akhirnya mendongak, sebutkan harganya. Setelah beberapa negosiasi dan peringatan bahwa James tidak dapat datang menangis untuk pengembalian dana ketika benda itu mati, uang berpindah tangan dan James dengan hati-hati menempatkan kotak yang berisi Dakota di kursi penumpang truknya. Pemberhentian pertamanya adalah klinik hewan di pinggiran kota tempat Dr. Morris, seorang teman lama yang telah merawat banyak hewan penyelamatan James, baru saja menyelesaikan istirahat makan siangnya. Pemeriksaan itu menyeluruh dan prognosisnya suram, kekurangan gizi, infeksi pernapasan, kemungkinan beberapa masalah bawaan mengingat keadaan kelahiran. Kelahiran, kata Dr. Morris, nadanya profesional tetapi baik hati. James, saya tahu hati Anda berada di tempat yang tepat, tetapi saya harus jujur kepada Anda. Peluang anak anjing ini sangat tipis. Bahkan dengan perawatan intensif, ia mungkin tidak bertahan sebulan. James mengangguk, menyerap informasi tanpa tekanan yang jelas. Apa yang akan Anda lakukan jika itu terserah Anda? Dia bertanya. Dr. Morris ragu-ragu, lalu menghela nafas, jika biaya dan waktu bukan faktor, saya akan mencoba kursus antibiotik untuk infeksi pernapasan, pemberian makanan melalui tabung sampai dia cukup kuat untuk makan sendiri dan pemantauan sepanjang waktu setidaknya selama seminggu. Tetapi, James, itu praktis perawatan tingkat ICU untuk seekor anjing dengan prospek jangka panjang yang buruk. Kalau begitu itulah yang akan kita lakukan, kata James sederhana. Dia meninggalkan klinik dengan Dakota, antibiotik, formula khusus, dan tabung makanan, setelah menjadwalkan janji tindak lanjut harian untuk minggu yang akan datang. Malam pertama dengan Dakota menguji tekad James dengan cara yang tidak dimiliki oleh beberapa penyelamatannya sebelumnya. Dia mendirikan unit perawatan intensif darurat di ruang lumpur pertanian dengan lampu pemanas, tempat tidur lunak, dan peralatan pemantauan yang dipinjam dari Dr. Morris. Margaret membawakannya makan malam di atas nampan, ekspresinya campuran dukungan dan kekhawatiran. Kamu harus tidur, sarannya, memperhatikan saat James dengan hati-hati memberikan makanan melalui tabung lain kepada anak anjing yang hampir tidak responsif itu. Aku bisa mengambil giliran. James menggelengkan kepalanya. Aku harus berada di sini jika ada sesuatu yang berubah. Kamu pergi tidur. Ketika Margaret pergi, James dengan lembut membelai kepala Dakota dengan satu jari. Aku tahu semua orang berpikir kamu adalah kasus yang hilang, bisiknya di ruangan yang sunyi. Tapi aku melihat sesuatu dalam dirimu yang layak diperjuangkan. Kita akan membuktikan bahwa mereka salah, kamu dan aku. Sepanjang malam tanpa akhir itu,
Saat rumah pertanian tua itu berderit dan menetap di sekitar mereka, James mempertahankan kewaspadaannya. Setiap napas dangkal yang diambil anak anjing itu tampak seperti kemenangan. Ketika Dakota merintih kesakitan, James menenangkannya dengan kata-kata lembut dan penyesuaian hati-hati untuk membuatnya lebih nyaman. Sekitar pukul 3 pagi, selama salah satu jadwal pemberian makan, mata Dakota yang bagus terbuka sepenuhnya untuk pertama kalinya, berfokus sebentar pada wajah James sebelum menutup lagi. Dalam momen koneksi yang singkat itu, perjanjian terbentuk antara manusia dan anjing. James, yang selalu merasakan hubungan khusus dengan hewan yang membutuhkan, mengenali sesuatu yang luar biasa dalam keinginan Dakota untuk bertahan hidup. Dan mungkin Dakota, bahkan dalam kondisinya yang lemah, merasakan bahwa manusia ini menawarkan sesuatu yang sangat dia butuhkan, bukan hanya perawatan tetapi kepercayaan. Fajar menyingsing di atas pertanian harmoni tanpa transformasi ajaib. Dakota masih sakit kritis, masa depannya tidak pasti. Tetapi ketika James bersiap untuk hari perawatan intensif lainnya, dia membawa dalam dirinya kepastian yang tak tergoyahkan bahwa penyelamatan khusus ini ditakdirkan untuk mengubah hidupnya dengan cara yang belum bisa dia bayangkan. Bulan pertama kehidupan Dakota di Harmony Farm berlalu dalam kabut perawatan sepanjang waktu, malam tanpa tidur, dan harapan hati-hati. James mempertahankan kewaspadaannya dengan tekad yang tak tergoyahkan, memberikan obat-obatan, mengganti tempat tidur, dan memantau setiap perubahan halus dalam kondisi anak anjing itu. Terlepas dari dorongan harian Dr. Morris bahwa James harus mempersiapkan diri untuk yang terburuk, Dakota dengan gigi berpegang pada kehidupan. Kelangsungan hidup anak anjing itu tampaknya tergantung pada benang tertipis, dengan peningkatan kecil sering diikuti oleh kemunduran yang mengkhawatirkan. Melalui semua itu, James menolak untuk menghibur kemungkinan kegagalan. Itu terjadi pada hari ke-32. James memasuki ruang lumpur saat fajar, mempersiapkan dirinya untuk kondisi apapun yang mungkin dia temukan. Dakota berada di dalamnya ketika dia disambut oleh pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak anjing itu terjaga, duduk tegak di atas kaki yang goyah, matanya yang sebelumnya terinfeksi sekarang jernih dan waspada. Ketika Dakota melihat James, ekornya bergoyang lemah tetapi tak salah lagi. James membeku di ambang pintu, takut bahwa setiap gerakan tiba-tiba dapat mengganggu apa yang terasa seperti momen ajaib. "Hai, pejuang," bisiknya, berlutut perlahan. Yang mengejutkannya, Dakota mengambil 4 langkah tidak stabil ke arahnya sebelum pingsan karena kelelahan. James mengumpulkan anak anjing itu di tangan yang lembut, air mata mengalir tanpa malu-malu di wajahnya yang lapuk. Sesuatu telah bergeser selama malam itu, sebuah sudut berubah, sebuah pertempuran dimenangkan. Dia membawa Dakota ke klinik Dr. Morris saat dibuka. Pemeriksaan dokter hewan mengungkapkan apa yang sudah James rasakan. "Saya bukan orang yang suka membuat pernyataan dramatis," kata Dr. Morris, menggelengkan kepalanya dengan heran saat dia mendengarkan jantung dan paru-paru Dakota. "Tapi saya sudah berpraktik selama 30 tahun dan saya belum pernah melihat perubahan seperti ini. Infeksinya hilang, tanda-tanda vitalnya stabil. James, saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi anak anjing ini berjuang untuk kembali." "Dia yang berjuang," jawab James pelan. "Aku hanya di sudutnya." Selama minggu-minggu berikutnya, kemajuan Dakota berakselerasi dengan kecepatan yang membuat semua orang di Harmony Farm kagum. Anak anjing yang sakit dan setengah mati berubah menjadi anjing muda yang semakin energik dengan nafsu makan yang rakus dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Bulunya, yang dulu kusam dan tambalan, tumbuh tebal dan mengkilap, meskipun lebih kecil dari biasanya untuk rasnya pada usia itu, pengingat permanen dari awal yang sulit. Dakota menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan ikatan yang hampir supernatural dengan James. Keduanya menjadi teman yang tak terpisahkan. Dakota membayangi James sepanjang rutinitas pertaniannya sehari-hari, mempelajari ritme dan tanggung jawab yang membuat Harmony Farm berfungsi. James menemukan bahwa Dakota memiliki pemahaman intuitif tentang cara berinteraksi dengan hewan penyelamatan lainnya, mendekati yang penakut dengan hati-hati dan bermain dengan riang dengan mereka yang menyambutnya. Pada usia 6 bulan Dakota, ia telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk mengantisipasi kebutuhan James, sering mengambil alat sebelum James menyadari bahwa ia akan membutuhkannya. "Sepertinya dia bisa membaca pikiranku," komentar James kepada Margaret suatu malam saat mereka menyaksikan Dakota dengan ahli menggiring ayam-ayam pertanian ke kandang mereka saat senja. "Aku belum pernah melihat yang seperti itu." Margaret, yang awalnya memandang Dakota sebagai proyek mustahil suaminya yang lain, telah tumbuh mencintai anjing itu hampir sebanyak James. "Mungkin dia hanya bersyukur," sarannya, hewan tahu kapan mereka telah diselamatkan. Rutinitas harian mereka berevolusi menjadi ritual koneksi yang mendalam. Setiap pagi James akan membacakan surat kabar dengan keras di beranda sementara Dakota mendengarkan dengan penuh perhatian,
kepalanya miring seolah-olah menyerap setiap kata. Di ladang, mereka mengembangkan bahasa pribadi berupa siulan dan sinyal tangan yang memungkinkan mereka bekerja bersama dengan komunikasi verbal minimal. Di malam hari, meskipun ada keberatan awal dari Margaret, Dakota tidur di tempat tidur khusus di samping sisi kasur James, sering mengulurkan kaki untuk menjaga kontak fisik dengan penyelamatnya sepanjang malam. Sementara pemulihan Dakota membawa sukacita ke Harmony Farm, itu juga mengintensifkan keretakan yang berkembang antara James dan putra sulungnya, Robert, yang baru-baru ini kembali dari kursus manajemen bisnis di Kansas City, menyatakan frustrasi yang meningkat dengan keputusan operasional ayahnya. Konfrontasi yang telah membara selama berbulan-bulan akhirnya meletus pada suatu sore Juli yang terik saat Robert meninjau keuangan triwulan pertanian. "Ayah, kita perlu bicara," Robert memulai, nadanya pendek saat dia menyebarkan laporan keuangan di seberang meja dapur. "Kita beroperasi dengan kerugian selama 3 kuartal berturut-turut. Tagihan dokter hewan ini saja," dia mengetuk kolom yang disorot, "cukup untuk menenggelamkan pertanian 2 kali ukuran kita." James duduk di kursi di seberang putranya, Dakota secara otomatis mengambil posisinya di kaki James. "Kita pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya, Robert. Tanaman terlihat bagus tahun ini." "Ini bukan tentang tanaman," Robert menyela. "Ini tentang prioritas. Anda menghabiskan lebih banyak untuk perawatan medis anjing ini daripada yang dihabiskan beberapa keluarga di sini selama sebulan." Dia menunjuk ke arah Dakota dengan nada meremehkan, yang memperhatikannya dengan mata cerdas. "Dan untuk apa? Dia bukan anjing pekerja. Dia bahkan bukan ras murni yang bisa kita kembangbiakan. Dia hanya penguras sumber daya lain yang tidak kita miliki." Wajah James mengeras. "Cukup." "Tidak, itu tidak cukup," Robert mendesak, suaranya meninggi. "Saya telah menjalankan angka-angka yang mencoba menjaga tempat ini tetap bertahan sementara Anda menjalankan semacam badan amal hewan. Setiap keputusan memiliki biaya peluang, ayah. Setiap dolar yang Anda habiskan untuk menyelamatkan makhluk yang rusak adalah dolar yang tidak diinvestasikan dalam operasi yang berkelanjutan. Makhluk-makhluk yang rusak itulah yang membuat tempat ini istimewa," jawab James, suaranya pelan tapi tegas. "Jika Anda hanya melihat mereka sebagai entry di neraca, Anda kehilangan seluruh poin dari apa yang kita lakukan di sini." Argumen meningkat, dengan Margaret dan Sarah akhirnya turun tangan untuk memisahkan ayah dan anak sebelum kata-kata menyakitkan dapat melakukan kerusakan permanen. Malam itu, ketika James duduk sendirian di anak tangga beranda, Dakota menyandarkan kepalanya di lutut tuannya dalam solidaritas diam. German Shepherd itu tampaknya mengerti bahwa sesuatu yang mendasar telah ditantang, bukan hanya ekonomi pertanian, tetapi filosofi yang memandu kehidupan James. "Mereka tidak melihatnya, Nak?" James bergumam, menggaruk di belakang telinga Dakota. "Mereka melihatmu dan melihat pengeluaran, risiko, kewajiban. Aku melihatmu dan melihat apa yang mungkin terjadi ketika kita menolak untuk menyerah satu sama lain." Tatapan balasan Dakota menahan kedalaman sedemikian rupa sehingga James mendapati dirinya bertanya-tanya, bukan untuk pertama kalinya, siapa yang benar-benar menyelamatkan siapa. Musim gugur tahun 2008 membawa panen yang melimpah ke pertanian Harmony, dengan silo biji-bijian yang penuh hingga kapasitasnya dan bal jerami ditumpuk rapi di lumbung yang menua. Musim yang sukses telah untuk sementara meredakan ketegangan antara James dan Robert, meskipun perbedaan mendasar mereka tentang tujuan pertanian tetap tidak terselesaikan. Pada suatu malam Oktober yang luar biasa hangat, James bekerja hingga larut malam di lumbung mengatur peralatan untuk bulan-bulan musim dingin di depan. Dakota, sekarang seekor anjing berusia 2 tahun yang sehat, menemaninya seperti biasa, kadang-kadang membawa alat atau hanya tetap waspada di dekatnya. James menaiki tangga kayu reot ke loteng, berniat untuk memeriksa apakah tambalan atap yang telah dia pasang bulan sebelumnya menahan hujan baru-baru ini. Dakota merintih lembut dari bawah, mengitari dasar tangga dengan kecemasan yang jelas. "Tidak apa-apa, Nak," James memanggil. "Hanya pemeriksaan cepat." Di loteng, James menemukan dengan cemas bahwa air memang menembus satu bagian, menyebabkan jerami berjamur. Dia bergerak lebih jauh ke dalam loteng untuk menilai tingkat kerusakannya. Papan lantai kayu tua itu berderit di bawah beratnya. Sistem kelistrikan kuno lumbung, yang sudah bertahun-tahun ingin James perbarui, memilih saat itu untuk gagal secara dahsyat. Percikan api dari kabel yang berjumbai menyulut jerami kering di dekat bagian atap yang terganggu dan api menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. James berbalik untuk mundur tetapi menemukan jalannya tiba-tiba terhalang oleh dinding api. Asap, tebal dan tajam, memenuhi paru-parunya saat dia dengan putus asa mencari jalan lain turun. Melalui mata yang berair, dia melihat tangga kedua di ujung loteng,
tetapi untuk mencapainya akan membutuhkan navigasi di atas lantai yang semakin tidak stabil di bawah. Dakota menggonggong dengan panik, merasakan bahaya tuannya. Di rumah utama, Margaret sedang mencuci piring ketika Dakota menerobos pintu anjing, menggonggong dengan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia gagal untuk segera mengikuti, gembala itu meraih lengan bajunya dengan giginya, menarik dengan kekuatan yang ditentukan ke arah pintu. Ada apa? Apa yang salah? Dia bertanya, khawatir dengan perilaku anjing itu. Ketika Dakota melepaskannya, hanya untuk berlari ke pintu dan kembali lagi, menggonggong dengan mendesak, Margaret memanggil Sarah dan Robert. Ada yang tidak beres. Aku pikir itu ayahmu. Mereka muncul dari rumah untuk melihat api sudah terlihat melalui jendela atas lumbung. Robert segera berlari ke selang taman, sementara Sarah menghubungi 911 di ponselnya. Dakota, sementara itu, telah menghilang kembali ke dalam struktur yang terbakar. Di dalam neraka, James telah pingsan karena menghirup asap setelah papan lantai di bawahnya sebagian mengalah, menjebak kakinya, setengah sadar dan dengan cepat melemah, dia samar-samar menyadari kehadiran yang familiar tiba-tiba di sampingnya. Dakota entah bagaimana telah menavigasi melalui api untuk mencapai tuannya. Anjing itu meraih kerah baju James di rahangnya yang kuat dan mulai menyeretnya ke arah tangga sekunder. Ketika kaki James yang terjebak mencegah gerakan, Dakota mengubah taktik, menggonggong keras ke arah pintu masuk lumbung. Robert mendengar gonggongan dan, meninggalkan selang taman yang tidak efektif, bergegas ke lumbung. Mengikuti suara Dakota, dia menemukan ayahnya dan berhasil membebaskan kakinya dari papan lantai yang pecah. Bersama-sama, Robert dan Dakota menyeret James ke tempat aman tepat ketika lantai loteng benar-benar runtuh. Pada saat pemadam kebakaran sukarela tiba, lumbung itu tidak dapat diselamatkan, tetapi penghuninya telah melarikan diri dengan nyawa mereka. James, menderita karena menghirup asap dan patah pergelangan kaki, dilarikan ke rumah sakit kabupaten. Sepanjang perjalanan ambulans, dia terombang-ambing masuk dan keluar dari kesadaran, tetapi di saat-saat jernihnya dia berulang kali bertanya tentang Dakota. Anjingnya baik-baik saja, Tuan Wilson, para medis meyakinkannya, bulu hangus dan luka bakar ringan di cakarnya, tetapi tidak ada yang serius. Putra Anda membawanya ke dokter hewan sekarang untuk diperiksa. Ketika James keluar dari rumah sakit 3 hari kemudian, dia kembali ke pertanian yang selamanya berubah. Sisa-sisa lumbung yang hangus berdiri sebagai pengingat yang jelas tentang seberapa dekat mereka dengan tragedi. Tetapi itu adalah perubahan sikap keluarganya terhadap Dakota yang paling memengaruhi James secara mendalam. Robert, yang sebelumnya memandang gembala itu hanya sebagai pengeluaran, sekarang memperlakukan anjing itu dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Dia secara pribadi merawat luka bakar Dakota saat James dirawat di rumah sakit, mengoleskan obat kecakar anjing yang terluka dengan tangan yang lembut. Dia menyelamatkan hidupmu, Ayah, Robert mengakui dengan tenang saat mereka bersama-sama mensurvei reruntuhan lumbung. Jika dia tidak memberitahu kita ketika dia melakukannya, dia meninggalkan kalimat itu belum selesai, tetapi implikasinya menggantung dengan berat di udara di antara mereka. Dia selalu luar biasa, jawab James sederhana. Kebakaran lumbung memperkuat status Dakota bukan hanya sebagai teman James tetapi sebagai anggota keluarga Wilson yang berharga. Ikatan antara manusia dan anjing, yang sudah luar biasa, semakin dalam setelah trauma yang mereka alami bersama. Di malam hari, saat James memulihkan diri di kursi berlengannya, Dakota tetap berjaga-jaga, sering menyandarkan kepalanya di kaki James yang tidak terluka, seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri tentang kehadiran tuannya yang berkelanjutan. Untuk bagiannya, James mendapati dirinya bertanya-tanya pada cara-cara misterius kehidupan terungkap. Bagaimana anak anjing sekarat yang telah dia selamatkan melawan segala rintangan telah tumbuh menjadi makhluk yang suatu hari nanti akan menyelamatkan dirinya sendiri. Keharmonisan yang mengikuti kebakaran lumbung terbukti sangat berumur pendek pada musim semi tahun 2010. Tekanan keuangan telah meningkat ke titik krisis. Biaya membangun kembali lumbung, dikombinasikan dengan 2 musim berturut-turut hasil panen yang buruk karena kekeringan, telah menghabiskan cadangan pertanian. Robert, yang baru-baru ini bertunangan dengan Emily Sutton, putri seorang petani komersial yang sukses dari kabupaten berikutnya, semakin khawatir tentang kelangsungan keuangan pertanian. Kita perlu membuat beberapa keputusan sulit, Robert mengumumkan selama makan malam keluarga yang tegang di bulan April. Saya telah melihat pilihan kita dan ada solusi yang masuk akal menatap kita. Peterson Agribusiness menawarkan dolar teratas untuk 40 hektar utara. James meletakkan garpunya, ekspresinya menjadi gelap. Tanah itu sudah ada di keluarga kita selama 3 generasi. Kakekmu membersihkan ladang itu dengan tangan dan sekarang sebagian besar tidak digunakan, kecuali untuk hewan penyelamatanmu untuk merumput. Robert membantah.
Peterson akan menyewakannya kembali kepada kita untuk produksi tanaman. Kita akan mempertahankan akses, tetapi mendapatkan modal yang kita butuhkan untuk memodernisasi operasi. Memodernisasi? James mengulangi dengan kepahitan yang tidak biasa. Maksudmu mengindustrialisasi? Mengubah tempat ini menjadi operasi tanpa jiwa lain seperti Peterson, dengan hewan diperlakukan seperti unit produksi. Margaret mencoba menengahi. Mungkin kita bisa mempertimbangkan hanya penjualan sebagian atau pengaturan yang berbeda. Tidak ada solusi parsial untuk masalah kita, Robert menyela. Kita kehilangan uang, tagihan dokter hewan ayah saja, untuk hewan yang tidak memberikan kontribusi apapun secara ekonomi. Mereka memberikan banyak kontribusi, kata James, suaranya meninggi, hanya tidak dengan cara yang dapat Anda masukkan ke dalam spreadsheet. Dakota, merasakan ketegangan, bergerak untuk duduk di samping James, menekan kakinya dalam dukungan diam. Tatapan Robert beralih ke anjing itu dan kembali ke ayahnya. Ini tidak pribadi, ayah, ini bisnis. Operasi penyelamatan harus menjadi entitas terpisah dengan pendanaannya sendiri, tidak menguras sumber daya pertanian. Jika Anda ingin menjalankan tempat perlindungan hewan, tidak apa-apa, tetapi itu harus berkelanjutan. Pertanian dan tempat perlindungan adalah hal yang sama bagiku, jawab James, selalu begitu. Argumen meningkat sampai Robert tiba-tiba berdiri, melemparkan serbetnya ke piringnya. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku sudah mencoba selama bertahun-tahun untuk membuatmu melihat alasan. Ayah Emily telah menawariku posisi mengelola salah satu operasinya. Setidaknya di sana aku tidak akan melawan pertempuran yang kalah melawan sentimen. Pengumuman niat Robert untuk meninggalkan Harmony Farm mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh keluarga. Sarah, yang selama ini lebih banyak diam selama konflik ini, kini mendapati dirinya dalam posisi yang menyakitkan sebagai penengah antara ayah dan saudara laki-lakinya. Dia selalu memiliki rasa kasih sayang yang sama dengan ayahnya terhadap hewan, tetapi juga memahami kekhawatiran praktis Robert. Kamu harus bicara padanya, ayah, desaknya kepada James suatu pagi saat mereka berjalan. Dakota, anjing mereka, berlari di depan mereka. Robert merasa ayah tidak menghargai pendidikannya atau idenya. Dia juga ingin melestarikan pertanian ini, hanya dengan cara yang berbeda, dengan menjual sebagian darinya, dengan meninggalkan semua yang diakininya. James menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa berpura-pura mendukung itu, Sarah. Kalau begitu ayah akan kehilangan dia, kata Sarah dengan lembut. Apakah itu yang ayah inginkan? Mengusir putra ayah sendiri hanya karena sebidang tanah? James berhenti berjalan, wajahnya menggambarkan pengakuan yang menyakitkan bahwa konflik itu telah berkembang jauh melampaui sekadar ketidaksepakatan tentang pengelolaan pertanian. Ini bukan tentang tanah, katanya akhirnya. Ini tentang nilai-nilai, tentang dunia seperti apa yang ingin kita ciptakan dengan pilihan yang kita buat. Sarah lalu menggenggam tangan ayahnya yang kasar karena cuaca. Bantu dia memahami itu, karena saat ini yang dia lihat hanyalah ayahnya lebih memilih hewan daripada putranya sendiri. Terlepas dari upaya Sarah, keretakan antara James dan Robert semakin melebar. Pada bulan Juni, Robert menerima tawaran pekerjaan dari ayah mertuanya dan pindah dari rumah pertanian tempat dia tinggal sepanjang hidupnya. Hari keberangkatannya ditandai dengan ketegangan, kesopanan, dan topik-topik yang dihindari dengan hati-hati. Ketika truk Robert, yang penuh dengan barang-barang, akhirnya melaju menuruni jalan masuk yang panjang, James berdiri di beranda mengawasi sampai menghilang dari pandangan. Dakota, berdiri seperti penjaga yang diam di sisinya. Margaret menemukannya di sana 1 jam kemudian, masih menatap jalan yang kosong. Dia akan kembali, katanya, meskipun nadanya kurang meyakinkan. Dia hanya butuh waktu. Aku tidak yakin ada jalan kembali dari ini, jawab James dengan tenang, tanpa salah satu dari kita menjadi orang lain. Ketidakhadiran Robert dalam pengelolaan praktis segera terlihat dalam operasional pertanian. James, meskipun terampil dengan hewan dan tanaman, tidak memiliki naluri bisnis seperti putranya. Margaret mengambil alih tugas pembukuan, dan dengan cemas menemukan kondisi keuangan mereka yang genting. Sarah memperpanjang akhir pekannya di pertanian menjadi hari-hari musim panas yang panjang dengan kerja keras, tetapi mereka bertiga tidak dapat menandingi efisiensi 4 orang, terutama dengan James yang semakin menunjukkan usia tuanya. Dakota sepertinya merasakan kekosongan yang ditinggalkan Robert dan menyesuaikan diri. Anjing gembala yang cerdas itu mulai memikul tanggung jawab di luar apa yang diharapkan siapapun dari seekor anjing. Dia menggiring ternak dengan arahan minimal, memperingatkan keluarga tentang masalah pemeliharaan di sekitar properti, dan bahkan mengubah perilakunya untuk mengkompensasi kekuatan James yang secara bertahap menurun.
Menjelang Natal tahun itu, keterasingan telah mengeras menjadi rutinitas yang menyakitkan. Robert hanya berkunjung sebentar saat liburan. Percakapan dengan hati-hati dijauhkan dari penyebutan apapun tentang operasi pertanian atau kehidupan barunya bekerja untuk keluarga Sutton. Dalam foto dirinya dan istri barunya, Emily, yang diletakkan di atas perapian, tampak bagi James seperti gambar dari kehidupan keluarga lain, terhubung dengannya melalui darah tetapi semakin jauh dalam segala hal lainnya. Musim dingin tahun 2017 membawa rekor dingin yang memecahkan rekor ke Kansas, memaksa penduduk Harmony Farm untuk fokus pada kelangsungan hidup sederhana. James, yang sekarang berusia akhir 50-an, memaksakan dirinya melampaui batas yang wajar, memastikan bahwa setiap hewan di bawah perawatannya tetap aman dan hangat. Margaret pertama kali memperhatikan batuk terus-menerus yang diabaikannya sebagai hanya pilek. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, saat-saat kebingungan yang tidak biasa ketika dia akan berdiri di ambang pintu tetapi sesaat tidak yakin kemana dia akan pergi atau mengapa. Dakota juga memperhatikan anjing gembala itu, yang sekarang berusia 11 tahun dan menunjukkan sentuhan abu-abu di sekitar moncongnya, jarang meninggalkan James sendirian. Ketika James terlalu memaksakan diri, Dakota secara fisik akan menghalangi jalannya atau menggiringnya menuju rumah dengan tekanan lembut tetapi terus-menerus. Anjing itu mulai membangunkan Margaret di malam hari ketika batuk James menjadi parah, berdiri di sisi tempat tidurnya dan merengek pelan sampai dia bergerak. "Kamu harus menemui Dr. Henderson," desak Margaret setelah suatu malam di bulan Februari. "Ini bukan hanya pilek musim dingin, James. Aku akan pergi ketika cuaca membaik," janjinya. Tidak bisa meninggalkan hewan sekarang. Tetapi cuaca buruk menjadi setelah penanaman musim semi, yang menjadi, setelah kita melewati musim panas, menjadi pada musim gugur. Bahkan James tidak dapat menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kelelahan terus-menerus, keringat malam, dan batuk yang tidak pernah sepenuhnya sembuh memaksanya untuk akhirnya menjadwalkan janji temu. Diagnosis awal adalah pneumonia, tetapi tes lebih lanjut mengungkapkan kondisi yang lebih kompleks. Paru-paru James, yang rusak oleh paparan bertahun-tahun terhadap bahan kimia pertanian dan menghirup asap dari kebakaran gudang, telah mengembangkan penyakit peradangan kronis. Kondisi itu tidak segera mengancam jiwa tetapi membutuhkan perubahan gaya hidup yang signifikan dan penanganan medis. "Kamu perlu mengurangi beban kerjamu," saran Dr. Henderson selama janji temu lanjutan yang bersikeras dihadiri oleh Margaret. "Batasi paparan debu, semprotan kimia, suhu ekstrim, dan pertimbangkan untuk mengurangi aspek fisik pekerjaan pertanian." James mengangguk tanpa berbicara, ekspresinya tidak terbaca di dalam truk dalam perjalanan pulang. Akhirnya dia memecah kesunyian. "Dia sama saja menyuruhku berhenti bernapas." "Dia mencoba membantumu tetap bernapas," balas Margaret dengan lembut. "James, kita selalu tahu kita tidak bisa melakukan ini selamanya seperti yang kita lakukan selama ini. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan beberapa perubahan." "Perubahan apa?" tanyanya, meskipun nadanya menunjukkan bahwa dia sudah tahu jawabannya. "Mengurangi operasi penyelamatan, fokus pada hewan yang lebih sehat." Mungkin, dia ragu-ragu. Kemudian melanjutkan dengan hati-hati, mungkin menghubungi Robert. "Keluarga Sutton punya sumber daya dan koneksi. Dia tetap putramu." James menatap keluar jendela ke pemandangan yang lewat, ladang dan pagar yang akrab di wilayah mereka, sekarang entah bagaimana asing melalui lensa diagnosisnya. "Aku akan memikirkannya," katanya akhirnya, meskipun mereka berdua menyadari kehampaan janji itu. Dalam bulan-bulan berikutnya, James membuat konsesi minimal untuk kondisinya. Dia menerima obat-obatan dan menggunakan inhaler yang diresepkan, tetapi jika tidak, dia melanjutkan tugasnya sebanyak sebelumnya. Satu-satunya perubahan signifikan datang dalam hubungannya dengan Dakota. Anjing itu tampaknya telah menunjuk dirinya sendiri sebagai monitor medis James, mengembangkan kesadaran yang hampir supernatural tentang kapan James melampaui batas kemampuannya. Pada hari-hari buruk, ketika bernapas sulit dan energi langka, Dakota akan memposisikan dirinya sebagai penghalang hidup antara James dan tugas-tugas berat, mengambil Sarah atau Margaret ketika James dengan keras kepala bersikeras. "Anjing itu mengerti lebih banyak tentang merawatmu daripada dirimu sendiri," kata Margaret suatu malam ketika dia melihat Dakota membimbing James yang kelelahan ke kursi berlengannya sebelum mengambil inhalernya dari meja dapur. James tersenyum lelah. "Dia selalu menjadi yang lebih pintar di antara kita." Pada awal tahun 2018, meskipun dengan obat-obatan dan perawatan Dakota yang waspada, kondisi James telah memburuk. Yang patut diperhatikan, petani yang dulunya kuat itu telah kehilangan berat badan yang cukup besar dan bahkan tenaga yang sedang pun membuatnya terengah-engah. Sarah, yang semakin khawatir, mulai menghabiskan 4 hari seminggu di pertanian,
menangani tugas-tugas yang lebih berat, sambil mengajar di sekolah setempat dengan jam kerja yang dikurangi. Ketegangan terlihat di wajahnya, di garis-garis baru di sekitar matanya, dan cara senyumnya tidak pernah benar-benar mencapai matanya lagi. Selama cuaca dingin yang sangat parah di bulan Februari, James mengembangkan infeksi pernapasan parah yang memerlukan rawat inap selama 3 hari. Dia masuk dan keluar dari kesadaran di rumah sakit wilayah sementara Margaret terus-menerus berjaga di sisi tempat tidurnya. Sarah mengelola pertanian sendirian, kembali setiap malam dengan kelelahan yang tak terkatakan. Dakota menolak makanan. Setelah kepergian James, anjing gembala itu berbaring di dekat pintu tempat tuannya terakhir keluar, bangkit hanya untuk mondar-mandir dengan cemas sebelum kembali berjaga. Pada hari kedua, Sarah cukup khawatir untuk memuat anjing yang menua itu ke dalam truknya dan mengantarnya ke tempat parkir rumah sakit tempat dia menelepon ibunya. Bawa dia ke jendela, katanya ketika Margaret menjawab. Dakota perlu melihat ayah. Aku pikir dia percaya ayah tidak akan kembali. Margaret mengatur dengan seorang perawat yang simpatik agar tempat tidur James dipindahkan di dekat jendela. Ketika Sarah mengangkat Dakota dari truk dan mengarahkannya ke rumah sakit, seluruh sikap anjing itu berubah. Ekornya, yang terkulai lemas selama berhari-hari, sedikit terangkat dan telinganya tegak ke depan. Ketika James, lemah tetapi sadar, mengangkat tangan menyapa dari jendela lantai 3, Dakota menggonggong untuk pertama kalinya sejak kepergian tuannya. James kembali ke rumah seminggu kemudian, sangat lemah tetapi stabil. Rawat inap itu berfungsi sebagai panggilan bangun yang bahkan dia tidak bisa abaikan. Dengan keengganan yang jelas dia menyetujui usulan Sarah bahwa mereka mempekerjakan bantuan paruh waktu untuk aspek pekerjaan pertanian yang lebih berat. Biayanya akan membebani anggaran mereka yang sudah ketat, tetapi alternatifnya, James memaksakan dirinya ke krisis kesehatan lain yang berpotensi fatal, tidak dapat diterima. Sepanjang proses pemulihan parsial James yang lambat, Dakota tetap menjadi teman dan perawat tidak resmi yang konstan. Anjing gembala itu tampaknya secara naluriah memahami gerakan mana yang menyebabkan tuannya sakit dan menyesuaikan perilakunya sendiri sesuai dengan itu. Menekankan kakinya dengan lembut pada hari-hari yang tidak stabil, mengambil barang-barang untuk mencegah perjalanan yang tidak perlu di seberang rumah, dan memperingatkan anggota keluarga pada tanda-tanda pertama gangguan pernapasan. Jika kamu bisa melatih anjing lain untuk melakukan apa yang Dakota lakukan, secara alami, kata Dr. Henderson selama kunjungan rumah, kamu akan merevolusi perawatan medis. James mengelus kepala anjing gembala yang beruban itu dengan sayang. Tidak bisa melatih apa yang berasal dari cinta, Dok. Itu hanyalah sesuatu yang kamu lahirkan atau tidak. Saat musim semi tiba, membawa pertumbuhan baru dan energi yang diperbarui ke Harmony Farm, James secara bertahap mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Tetapi baik dia maupun orang-orang yang mencintainya memahami bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah. Petani yang gigih yang pernah bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbenam sekarang dipaksa untuk mengukur usahanya dengan hati-hati, untuk menerima batasan-batasan yang bertentangan dengan sifatnya. Dakota, yang sendiri menunjukkan tanda-tanda penuaan, dengan persendian yang kaku dan energi yang menurun, tampaknya mencerminkan perjalanan tuannya, keduanya beradaptasi dengan tubuh yang tidak lagi sesuai dengan semangat mereka yang masih bersemangat. Apa yang tidak diakui oleh siapapun dalam keluarga secara terbuka adalah ketakutan yang berkembang yang membayangi hari-hari mereka. Bahwa kondisi James, yang untuk sementara stabil, dapat memburuk lagi kapan saja. Itu adalah ketakutan yang terwujud dalam pandangan cemas Margaret ketika napas James menjadi berat, dalam panggilan Sarah yang semakin sering untuk memeriksanya ketika dia pergi, dan dalam keengganan Dakota untuk membiarkan James keluar dari pandangannya lebih dari beberapa saat dalam satu waktu. Musim semi tahun 2023 membawa vitalitas baru ke Harmony Farm. Ladang-ladang berubah dari coklat tandus musim dingin menjadi hijau yang cerah. James, yang sekarang berusia 65 tahun, telah menetap dalam kedamaian yang tidak nyaman dengan keterbatasan kesehatannya. Meskipun napasnya tetap berat dan kekuatannya berkurang, dia telah menemukan cara untuk mempertahankan hubungannya dengan operasi pertanian, mengawasi daripada melakukan tugas-tugas yang lebih berat. Dakota, yang mendekati 17 tahun, umur yang luar biasa panjang untuk seekor anjing gembala Jerman, juga telah menyesuaikan rutinitasnya, bergerak lebih lambat tetapi tetap terus memperhatikan kebutuhan tuannya. Ketenangan relatif dari kehidupan mereka yang telah disesuaikan hancur pada suatu pagi di bulan April yang sejuk ketika Margaret menerima panggilan telepon yang tak terduga. Sarah, yang bekerja di kebun dapur, mengamati ekspresi ibunya berubah dari kejutan yang menyenangkan menjadi kekhawatiran yang bermasalah selama percakapan. Itu Robert, jelas Margaret setelah mengakhiri panggilan. Dia akan datang berkunjung besok, katanya dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Pengumuman itu membangkitkan campuran emosi yang kompleks di seluruh rumah. Meskipun bertahun-tahun hubungan tegang,
Robert tetap putra mereka dan kunjungannya yang jarang dihargai jika dalam kesempatan yang tidak nyaman. Namun, kunjungan khusus ini membawa aura tujuan yang membuat James khawatir. Robert tiba pada sore berikutnya mengendarai SUV mewah baru yang tampak sangat tidak pada tempatnya di samping kendaraan pertanian yang lapuk. Dia menyapa ibunya dengan kehangatan yang tulus, memeluk Sarah dengan sayang, dan menjabat tangan ayahnya dengan terkendali. Dakota, yang selalu menjaga jarak hormat dari Robert sejak insiden kebakaran gudang, memposisikan dirinya secara protektif di sisi James. "Ayah terlihat baik," kata Robert, meskipun matanya mengkhianati kekhawatiran pada penampilan ayahnya yang kurus. "Aku bisa mengatasinya," jawab James dengan sederhana. "Apa yang membawamu pulang, nak?" Robert menyarankan mereka membahas masalah setelah makan malam, tetapi makanan itu berlalu dalam percakapan yang tegang, syarat dengan tujuan yang tidak terucapkan. Ketika mereka akhirnya berkumpul di ruang tamu, Robert meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi dengan presisi yang disengaja. "Aku khawatir tentang masa depan pertanian," dia memulai sambil mengeluarkan folder dokumen. "Terutama mengingat tantangan kesehatan ayah, aku telah mengambil kebebasan untuk menjelajahi beberapa opsi yang dapat memberikan keamanan finansial sambil melestarikan karakter penting properti." Ekspresi James tetap waspada. "Opsi macam apa?" "Aku telah berdiskusi dengan Lawrence Thornton," lanjut Robert, merujuk pada seorang pengusaha kaya dari Kansas City yang dikenal karena koleksi hewan eksotisnya di kebun binatang pribadi. Dia tertarik untuk mengakuisisi Dakota untuk koleksi hewan luar biasanya. Tawarannya sangat murah hati, cukup untuk melunasi sisa utang pertanian dan mendirikan yayasan untuk kelanjutan operasinya. Keheningan yang mendalam menyelimuti ruangan. Tangan Margaret terangkat ke mulutnya, sementara Sarah menatap saudaranya dengan tidak percaya. James duduk diam, wajahnya yang kasar karena cuaca tanpa ekspresi, kecuali sedikit penegangan di sekitar matanya. "Kamu ingin aku menjual Dakota?" katanya datar. "Itu bukan pertanyaan." Robert mencondongkan tubuh ke depan dengan sungguh-sungguh. "Ini bukan tentang menjual hewan peliharaan, ayah. Ini tentang mengamankan masa depan ayah dan ibu. Thornton punya fasilitas kelas dunia. Dakota akan menerima perawatan yang luar biasa, dan kompensasinya akan mengubah prospek pertanian ini." "Kompensasi?" James mengulangi kata itu dengan pahit di lidahnya, "karena memisahkanku dari hewan yang menyelamatkan hidupku, yang telah berada di sisiku melalui segalanya." "Dia bukan ternak, Robert, dia keluarga." "Dia anjing, ayah," balas Robert, nadanya terukur tetapi tegas. "Yang luar biasa, ya, tetapi tetap saja seekor hewan. Dan dia sudah tua, kalian berdua juga. Pengaturan ini akan memastikan keamanan bagi semua orang." Percakapan dengan cepat memburuk dari sana. James, yang tidak seperti biasanya marah, menuduh Robert mereduksi segalanya menjadi nilai moneter. Robert, yang semakin frustrasi, mengingatkan ayahnya tentang posisi keuangan pertanian yang genting. Margaret mencoba mediasi, sementara Sarah berdebat dengan penuh semangat untuk mempertahankan Dakota bersama keluarga. "Aku sudah membahas persyaratan awal," Robert akhirnya mengakui ketika didesak. "Berkas-berkas itu hanya perlu tanda tangan. Perwakilan Thornton akan datang minggu depan untuk mengevaluasi kesehatan Dakota dan persyaratan transportasi." James bangkit berdiri, tidak stabil tetapi tegas. "Pergi," katanya dengan tenang, suaranya membawa lebih banyak kekuatan dalam pengekangannya daripada jika dia berteriak. "Kamu tidak punya hak." Robert pergi tak lama kemudian, meninggalkan berkas-berkas meskipun keluarga keberatan. Malam itu, James duduk di beranda dengan Dakota menempel di kakinya. Moncong anjing gembala yang beruban itu bertumpu di lututnya. "Tidak ada yang akan membawamu kemanapun," janji James, membelai kepala anjing itu, "tidak selama aku masih bernapas." Tanpa sepengetahuan keluarga, Robert telah membuat pengaturan tertentu. 2 hari kemudian, sementara James menghadiri janji temu medis dengan Margaret, sebuah kendaraan yang membawa logo bisnis Thornton tiba di Harmony Farm. Sarah, yang bekerja di ladang yang jauh, tetap tidak menyadari para pengunjung. Seorang pria berseragam rapi menyerahkan dokumen otorisasi kepada Miguel Ramirez, pekerja pertanian paruh waktu, mengklaim bahwa mereka memiliki janji untuk mengevaluasi anjing gembala Jerman untuk perawatan hewan khusus yang disetujui oleh keluarga. Miguel, yang relatif baru di pertanian dan terintimidasi oleh dokumen-dokumen yang tampak resmi, dengan enggan mengizinkan mereka mendekati Dakota di tempat tidurnya yang nyaman di beranda. Ketika anjing gembala itu menggeram pada pendekatan mereka memberikan apa yang mereka gambarkan sebagai obat penenang ringan sebelum memasukkannya ke dalam kendaraan transportasi khusus. Pada saat Sarah kembali ke rumah dan menyadari apa yang telah terjadi,
kendaraan itu telah pergi. Panggilan paniknya ke orang tuanya tidak terjawab karena mereka tetap berada di kantor dokter. Panggilannya ke Robert terhubung ke pesan suara. Dalam keputusasaan, dia menghubungi seri setempat, hanya untuk diberitahu bahwa, tanpa bukti pencurian yang jelas yang diperumit oleh status kepemilikan bersama Robert di properti keluarga, intervensi langsung tidak mungkin dilakukan. James dan Margaret kembali ke rumah dengan berita yang menghancurkan. Reaksi James melampaui sekadar kemarahan atau kesedihan. Sesuatu yang mendasar tampaknya hancur di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak diagnosisnya, Margaret khawatir tentang kesehatan langsungnya saat dia berjuang untuk bernapas melalui kesedihannya. Robert melakukan ini, James berhasil mengatakannya di antara napas yang berat, putraku sendiri. 50 km jauhnya, di dalam kendaraan transportasi hewan khusus yang bergerak menuju Kansas City, Dakota secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Meskipun sudah tua, anjing gembala itu mempertahankan kecerdasan dan tekad yang telah menentukan kehidupan luar biasanya. Saat efek penenang itu hilang, disorientasinya memberi jalan kepada kepastian tunggal. Dia terpisah dari James dan perlu kembali ke rumah. Ketika kendaraan berhenti di area istirahat jalan raya, Dakota mengambil kesempatan ketika penangan membuka kompartemen untuk memeriksanya. Anjing gembala itu, bergerak dengan kecepatan tak terduga untuk usianya, melompat melewati pria yang terkejut itu. Sebelum siapapun dapat bereaksi, Dakota telah menghilang ke dalam hutan di dekatnya. Pencarian anjing yang melarikan diri itu berlanjut sepanjang malam, tetapi Dakota, yang mengandalkan naluri yang diasah oleh kehidupan pertanian bertahun-tahun, menghindari penangkapan. Beroperasi dengan kompas internal yang dikalibrasi ke lokasi tuannya yang tercinta, dia memulai perjalanan panjang pulang melalui wilayah yang tidak dikenalnya. 48 jam setelah penculikan Dakota menandai periode tergelap dalam sejarah Harmony Farm. James, yang hancur oleh pengkhianatan ganda atas tindakan putranya dan hilangnya sahabat setianya, mundur ke dalam keputusasaan yang mendalam yang mengkhawatirkan bahkan Dr. Henderson selama kunjungan rumah daruratnya. Tanda-tanda vitalnya stabil, dokter memberitahu Margaret secara pribadi setelah memeriksa James, tetapi keadaan emosinya sangat memengaruhi kesehatan fisiknya. Kombinasi stres dan kesedihan itu berbahaya, mengingat kondisi pernapasannya. Sarah mempertahankan komunikasi konstan dengan pihak berwenang setempat dan tempat penampungan hewan, mendistribusikan deskripsi dan foto Dakota ke seluruh wilayah. Robert, ketika akhirnya dihubungi melalui telepon, menyatakan keterkejutan atas tindakan prematur penangan, mengklaim bahwa dia bermaksud diskusi keluarga lebih lanjut sebelum keputusan apapun, tetapi tidak menerima tanggung jawab atas situasi tersebut. Pada pagi hari ketiga, James bangun pagi-pagi dan bergerak dengan tujuan yang tak terduga. Sehari sebelumnya, kehancuran telah digantikan oleh tekad tenang yang menurut Margaret secara bersamaan meyakinkan dan mengkhawatirkan. Aku akan bekerja di kebun, dia mengumumkan setelah sarapan. Sarah, bisakah kamu mengambil isi ulang resepku dari kota? Meskipun ragu-ragu untuk meninggalkan ayahnya, Sarah menyadari kebutuhannya akan kenormalan dan rutinitas. Dia berangkat ke kota dengan janji untuk segera kembali sementara Margaret memulai memanggang mingguan di dapur, secara berkala mengawasi James melalui jendela saat dia secara metodis merawat kebun sayur yang telah menjadi kebanggaannya selama beberapa dekade. Itu tengah pagi ketika Margaret, mengeluarkan roti dari oven, menyadari bahwa dia belum melihat gerakan di kebun untuk beberapa waktu. Menyisihkan sarung tangan memanggangnya, dia berjalan keluar, memanggil nama James. Kebun itu tampak kosong sampai dia melewati tralis tomat tinggi dan menemukannya pingsan di samping tempat tidur herbal, tidak menanggapi panggilan yang semakin panik. Respons darurat terhadap panggilan 911 Margaret cepat tetapi pada akhirnya sia-sia. Para medis bekerja mati-matian untuk menghidupkan kembali James, menerapkan protokol dukungan kehidupan tingkat lanjut selama perjalanan ke rumah sakit memorial wilayah. Dr. Henderson bertemu dengan ambulans saat tiba, segera mengambil alih arahan upaya resusitasi. Setelah 43 menit intervensi agresif, dia terpaksa mengakui kenyataan yang menghancurkan. Saya sangat menyesal, Margaret, katanya, melepas kacamatanya untuk menyeka matanya. Kami telah melakukan segala kemungkinan secara medis. James telah menderita serangan jantung yang masif. Dia telah pergi. Berita itu menyebar dengan cepat melalui komunitas pertanian yang erat. Pada malam hari, tetangga telah mulai tiba di Harmony Farm dengan makanan, bunga, dan tawaran bantuan. Sarah, dengan mata cekung karena shock, menerima belasungkawa sambil membuat pengaturan yang diperlukan melalui telepon. Ketika Robert tiba larut malam itu, ekspresi kesedihannya tampak tulus, meskipun Sarah mempertahankan jarak dingin dari saudaranya. Petugas kamar mayat setempat Maxwell Green tiba keesokan paginya. Dengan efisiensi lembut yang lahir dari pengalaman puluhan tahun,
Dia membimbing keluarga melalui keputusan langsung. Mengingat cuaca hangat dan tradisi pedesaan, pemakaman segera direkomendasikan dan disetujui. James akan dimakamkan di pemakaman keluarga kecil yang didirikan oleh kakeknya di tepi timur properti pertanian. Aku akan mempersiapkannya di fasilitas kami dan mengembalikannya untuk penayangan di rumah besok, jelas Green. Layanan pemakaman dapat berlangsung keesokan paginya. Saat Sarah menyediakan pakaian pemakaman ayahnya untuk Maxwell, setelan biru yang disediakan untuk hari libur dan acara-acara khusus, dia mendapati dirinya berbicara dengan nada praktis dan terpisah dari seseorang yang beroperasi dengan autopilot. Dia seharusnya memakai kalung ujung panah keberuntungannya. Itu ada di laci paling atas lemari pakaiannya. Tentu saja, Maxwell meyakinkannya, kami akan memastikan dia terlihat damai dan bermartabat untuk penayangan. Pada saat jenazah James dikembalikan ke Harmony Farm keesokan harinya, disiapkan untuk penayangan di peti mati kayu ek buatan tangan yang telah dipilih Margaret, lebih dari 60 anggota masyarakat telah mengkonfirmasi kehadiran mereka di rumah. Penayangan itu, rumah pertanian kecil itu dipenuhi dengan pengunjung yang suram yang memberi penghormatan, berbagi cerita tentang kemurahan hati dan kasih sayang James selama beberapa dekade. Robert tetap terpisah dari proses ini, menghabiskan banyak waktunya di beranda sambil menelepon. Sarah mendengar fragmen percakapannya, referensi ke transisi properti dan masalah tanah yang menunjukkan bahwa pikiran praktisnya sudah membahas kepemilikan masa depan pertanian. Kebenciannya terhadap saudaranya mengkristal menjadi sesuatu yang keras dan tak kenal ampun. Malam itu, setelah pengunjung terakhir pergi, Margaret duduk sendirian di samping peti mati suaminya di ruang tamu. Dalam tradisi pedesaan yang dibesarkannya, orang mati tidak pernah ditinggalkan tanpa pengawasan sebelum pemakaman. Sarah telah menawarkan untuk berbagi penjagaan ini, tetapi Margaret bersikeras pada jam-jam pribadi terakhir ini dengan suaminya selama 43 tahun, James Wilson. Dia berbisik di ruangan yang sunyi, tangannya bertumpu pada bagian tertutup dari tutup peti mati. Kamu adalah pria yang paling keras kepala, berprinsip, dan penuh kasih yang pernah ku kenal. Bagaimana aku bisa melanjutkan tanpamu? Di luar dalam kegelapan, bermil-mil jauhnya, tetapi terus mendekat, seekor anjing gembala Jerman yang kelelahan, dinavigasi oleh bintang dan aroma, didorong oleh tujuan tunggal, untuk kembali ke sisi tuannya. Fajar menyingsing di Harmony Farm dengan langit abu-abu yang suram, mengancam hujan, cuaca yang cocok untuk pemakaman yang dijadwalkan pada pukul 11 pagi itu. Sarah menemukan ibunya masih duduk di samping peti mati James, tampaknya telah mempertahankan penjagaannya sepanjang malam tanpa tidur. Ibu harus istirahat, desaknya dengan lembut. Tetangga akan segera tiba untuk membantu persiapan. Maxwell Green kembali pada pukul 9 untuk mengawasi persiapan terakhir. Peti mati itu akan tetap di rumah pertanian sampai prosesi pemakaman, ketika 6 teman terdekat James akan bertindak sebagai pembawa peti mati, membawanya ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman keluarga. Pendeta dari gereja Metodis Willow Creek tiba tak lama kemudian, mendiskusikan rincian layanan dengan Margaret sementara tetangga mengubah halaman dengan kursi yang diatur dan podium kecil untuk upacara di sisi kubur. Robert, yang telah menghabiskan pagi itu untuk menelepon tambahan, mendekati Sarah saat dia mengatur pengiriman bunga di beranda. Kita perlu membahas waktu, katanya tanpa basa-basi. Saya telah menjadwalkan pertemuan dengan pengacara keluarga di bank besok pagi. Ada keputusan penting tentang pertanian yang tidak bisa ditunda. Sarah menatap kakaknya dengan tidak percaya. Ayah bahkan belum dimakamkan dan kamu sudah mengkhawatirkan masalah properti. Aku bersikap praktis, Robert membantah. Penyakit ayah telah menguras sumber daya pertanian. Ada implikasi pajak, masalah suksesi hentikan, Sarah menyela dengan suara rendah namun intens. Hentikan saja. Hari ini adalah tentang menghormati ayah, bukan menghitung aset. Robert mundur, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa percakapan itu hanya ditunda, bukan diakhiri. Saat para pelayat mulai berdatangan, saudara-saudara itu menjaga jarak satu sama lain, kesedihan pribadi mereka diperumit oleh jurang pemisah di antara mereka. Pada pukul 10:30, hampir 100 orang telah berkumpul, kendaraan mereka berjejer di sepanjang jalan masuk yang panjang dan meluber ke jalan utama. Pemakaman keluarga kecil, yang terletak di ketinggian yang landai menghadap ladang timur, telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Kuburan yang baru digali menunggu di samping penanda orang tua dan kakek nenek James, generasi Wilson yang telah mengerjakan tanah ini. Maxwell Green mendekati Margaret tepat pukul 10:45. Sudah waktunya untuk memulai, Nyonya Wilson, jika Anda siap? Margaret mengangguk, matanya kering tetapi tampak sangat lelah. James tidak pernah suka menunggu, jawabnya dengan lembut. Para pembawa peti jenazah,
Petani yang telah mengenal James selama beberapa dekade, berkumpul di sekitar peti mati, yang telah dipindahkan ke beranda depan. Dengan koordinasi yang terlatih, mereka mengangkatnya ke bahu mereka dan memulai prosesi hikmat menuju pemakaman. Margaret, didukung oleh Sarah di satu sisi, dan saudara perempuannya Eleanor di sisi lain, mengikuti tepat di belakang. Robert berjalan sendirian, beberapa langkah di belakang mereka. Awan gelap berkumpul di atas kepala saat prosesi bergerak perlahan melintasi properti, tetesan hujan pertama mulai turun. Saat pendeta Mitchell mengambil posisinya di samping kuburan, membuka Alkitabnya. Saat para pembawa peti jenazah dengan hati-hati memposisikan peti mati di atas alat penurun mekanis yang akan menurunkannya ke bumi, teman dan keluarga, pendeta mulai meninggikan suaranya melawan hujan yang semakin deras. Kita berkumpul hari ini untuk menyerahkan saudara terkasih kita, James Thomas Wilson, ke peristirahatan abadinya dan ke dalam pelukan kasih Tuhan kita. Suara gonggongan anjing dari kejauhan tiba-tiba memecah kata-kata pendeta, menarik pandangan bingung dari para pelayat yang berkumpul. Gonggongan itu semakin keras, lebih mendesak, mendekat dengan cepat dari arah jalan utama dalam kegelapan yang mendalam dari peti mati kayu ek. Kesadaran James Wilson kembali perlahan, seperti sinyal radio yang jauh secara bertahap menjadi fokus. Sensasi pertamanya adalah kebingungan, beban berat yang menekan disorientasi. Di mana dia? Mengapa dia tidak bisa bergerak? Udara terasa tebal, terbatas, membawa aroma kimia manis cairan pembalseman yang melekat pada pakaian pemakaman yang telah dipilih Margaret untuknya bertahun-tahun yang lalu. Pikirannya terpecah-pecah, pulau-pulau kesadaran yang terputus-putus mengambang di lautan kebingungan. Apakah aku mati? Pertanyaan itu terbentuk di benaknya dengan kejelasan yang mengejutkan, segera diikuti oleh kesadaran bahwa orang mati tidak bertanya. Dia mencoba menggerakkan jari-jarinya, merasakan lapisan satin halus peti mati di bawahnya. Gerakan minimal membutuhkan upaya luar biasa, seolah-olah tubuhnya telah lupa bagaimana merespons perintahnya. Dengan pemahaman yang meningkat datanglah gelombang pertama dari ketakutan primitif yang murni. James mencoba berteriak, tetapi tenggorokannya hanya menghasilkan bisikan terlemah. Suara itu menghilang di ruang terbatas, tidak mencapai siapapun. Dia menajamkan telinganya, mendeteksi suara-suara teredam di atasnya, suara-suara familiar mengucapkan kata-kata. Dia tidak bisa cukup membedakan kesadaran mengkristal dengan kejelasan yang mengerikan, dia dikubur hidup-hidup. Kenangan mulai kembali dalam fragmen yang tidak merata dari kebun, rasa sakit yang menghancurkan di dadanya yang membuatnya berlutut di antara rempah-rempah yang telah dia rawat selama beberapa dekade, sensasi jatuh dari kegelapan yang mendekat. Apakah semua orang mengira dia sudah mati? Apakah tidak ada yang memeriksa dengan cukup teliti? Penjelasan medis, apapun itu, jauh lebih penting daripada kenyataan mengerikan yang terjadi saat ini. James memaksa dirinya untuk bernapas perlahan, melawan kepanikan yang mengancam akan membanjirinya. Hiperventilasi hanya akan menghabiskan oksigen terbatas lebih cepat. Dengan tekad metodis yang lahir dari menghadapi krisis pertanian selama beberapa dekade, dia menilai kesulitannya. Peti mati itu dibuat dengan kokoh. Maxwell Green hanya menggunakan bahan terbaik untuk peti matinya. Menerobosnya tidak mungkin. Dalam keadaannya yang lemah, dia mencoba lagi untuk berteriak, kali ini berhasil mengeluarkan teriakan serak yang terdengar gemuruh di dalam ruang terbatas tetapi kemungkinan tidak akan menembus kayu tebal. James memikirkan Margaret dan Sarah yang berdiri di atasnya, tidak menyadari bahwa suami dan ayah yang mereka tangisi sedang berusaha keras untuk menghubungi mereka. Bayangan kesedihan mereka, dilapisi dengan terornya sendiri, membuat air mata mengalir di matanya. Saat menit-menit berlalu seperti berjam-jam, pikiran James beralih ke Dakota. Di mana teman setianya, anjing yang tidak pernah meninggalkannya secara sukarela selama 17 tahun, yang tampaknya merasakan setiap kebutuhannya, setiap penyakitnya, bahkan sebelum James sendiri menyadarinya. Jika ada yang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan pemakaman ini, itu adalah Dakota. Tetapi Dakota telah pergi, dibawa oleh pengaturan Robert yang keliru dengan Thornton. Ironi pahit dari situasi itu tidak luput dari perhatian James. Tindakan putranya, yang dimaksudkan untuk mengamankan masa depan keuangan pertanian, secara tidak sengaja memisahkan James dari satu-satunya makhluk yang mungkin merasakan kehadirannya yang hidup di dalam peti mati. Suara tetesan hujan yang menghantam tutup peti mati tercatat samar-samar melalui keputusasaannya yang meningkat untuk beberapa pemakaman di tengah hujan. Margaret akan melihat itu sebagai hal yang pantas. Dia selalu mengklaim bahwa bahkan surga pun menangis saat orang baik meninggal. Pikiran tentang istrinya selama 43 tahun berdiri di atasnya di tengah hujan, percaya dia telah pergi selamanya, sementara dia berbaring sadar di bawah kakinya, mengirimkan gelombang kepanikan baru melalui tubuhnya yang lemah.
James Wilson telah menghadapi banyak tantangan dalam 65 tahunnya. Gagal panen, kesulitan keuangan, kebakaran lumbung, kesehatannya yang memburuk. Tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk kengerian eksistensial karena tak berdaya. Sementara dunia bersiap untuk menyerahkannya ke bumi, suara-suara di atas tumbuh sedikit lebih keras. Ibadah pemakaman pasti akan segera dimulai. Alat penurun mekanis akan menurunkan peti matinya ke kuburan yang menunggu dan sekop penuh tanah Kansas akan menyegel nasibnya. Dengan keputusasaan yang lahir dari kebutuhan mutlak, James mengumpulkan setiap ons kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang lemah. Jika ini adalah saat-saat terakhir kesadarannya, dia tidak akan melewati oblivion dengan tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, tindakan yang menyakitkan melawan paru-paru yang terasa kaku dan tidak kooperatif dan bersiap untuk melakukan satu upaya terakhir yang putus asa untuk memperingatkan mereka yang berduka di atasnya. Sementara James berjuang di dalam batas-batas peti matinya, Dakota terlibat dalam perjalanan putus asa sendiri. Gembala Jerman tua itu telah melakukan perjalanan hampir 48 km lebih selama 3 hari, tetapi bernavigasi dengan insting dan ikatan tak terlihat yang telah menghubungkannya dengan James Wilson selama 17 tahun. Tubuhnya yang dulunya kuat, sekarang berkurang karena usia. Dalam perjalanan yang berat, dia terus maju dengan tekad yang satu tujuan. Obat penenang yang diberikan selama penculikannya awalnya membuat Dakota disorientasi, tetapi saat efeknya hilang, kejelasan tujuan kembali dengan kekuatan yang luar biasa. James membutuhkannya. Kepastian ini membara di dalam kesadaran anjing itu, mengesampingkan rasa lapar, haus, dan rasa sakit di sendi-sendinya yang menua. Dia telah melarikan diri dari penangkapnya di tempat istirahat jalan raya dan segera mengarahkan dirinya ke rumah mengikuti kompas internal yang dikalibrasi ke lokasi master kesayangannya. Perjalanan itu berat. Bantalan kaki Dakota retak dan berdarah karena bermil-mil perjalanan melintasi berbagai medan. Dia telah menavigasi jalan raya yang sibuk, menyeberangi sungai yang dangkal, dan melintasi hutan yang tidak dikenal 2 kali. Dia nyaris menghindari pertemuan dengan Coyote. Kehadirannya yang dulu mengintimidasi, sekarang dikompromikan oleh usia dan kelelahan. Dia tidak mengonsumsi apapun selain air genangan dan sisa-sisa makanan yang ditemukan di dekat restoran tepi jalan tempat seorang juru masak yang simpatik melemparkan sosis sarapan sisa kepadanya. Saat fajar menyingsing di hari ketiga, Dakota mengenali tengaran yang menunjukkan kedekatan dengan pertanian harmoni. Langkahnya dipercepat meskipun kelelahan, didorong oleh rasa urgensi yang tak dapat dijelaskan. Sesuatu yang salah, sangat, secara fundamental salah. Aroma rumah semakin kuat, bercampur dengan kendaraan yang tidak dikenal dan aroma banyak manusia yang berkumpul. Gembala itu menavigasi ladang belakang yang familiar dengan kecepatan yang meningkat, mengabaikan protes tubuhnya yang sakit. Ketika Dakota akhirnya muncul dari garis pohon di tepi properti timur, pemandangan yang menyambutnya mengkonfirmasi naluri terburuknya. Sekelompok manusia berpakaian hitam berdiri di sekitar kuburan yang baru digali di pemakaman keluarga. Bahkan dari kejauhan ini, dia mengenali para pembawa peti jenazah yang membawa peti mati kayu. Aroma yang mencapai lubang hidungnya yang sensitif memicu respons primal. James ada di sana, di dalam kota itu dan manusia sedang bersiap untuk memasukkannya ke tanah. Gonggongan Dakota meletus tanpa diminta, suara yang dalam dan berwibawa yang menyangkal keadaannya yang lemah. Dia mulai berlari menuju pemakaman, tubuhnya menemukan cadangan kekuatan yang seharusnya sudah lama habis. Kerumunan di kuburan menoleh mendengar suara itu. Ekspresi kebingungan terlihat bahkan dari kejauhan. Dakota mengenali Sarah, yang mengambil beberapa langkah maju, tangannya menutupi mulutnya karena terkejut melihat penampilannya. Dakota, suaranya terbawa melintasi lapangan, tetapi anjing itu tidak memiliki perhatian untuk diberikan kepada siapapun kecuali James, berlomba melewati para pelayat yang terkejut mengabaikan upaya untuk mencegatnya. Dakota hanya fokus untuk mencapai peti mati yang berisi tuannya. Setiap serat keberadaannya, setiap insting selama bertahun-tahun persahabatan, mengatakan kepadanya bahwa, meskipun penampilan, meskipun kesungguhan pertemuan itu, meskipun peti mati itu sendiri, James Wilson tidak mati. Sementara Dakota membuat pendekatan yang ditentukan untuk upacara pemakaman, keluarga Wilson berdiri terpecah oleh kesedihan dan tuduhan yang tak terucapkan. Margaret, mempertahankan ketenangan bermartabat yang telah menjadi ciri khas 4 dekade sebagai istri seorang petani, berdiri paling dekat dengan peti mati. Wajahnya, yang bergaris oleh tahun-tahun dan kesedihan, tidak menunjukkan banyak emosi yang bergejolak di bawah permukaannya. Dia tidak menangis, tidak selama penemuan James di kebun, tidak selama persiapan tubuhnya, tidak selama malam panjang berjaga di samping peti matinya. Kesedihannya terwujud sebagai keheningan yang mengerikan, seolah-olah sesuatu yang penting telah diukir dari intinya. Sarah berdiri di samping ibunya, satu tangan terus-menerus melakukan kontak dengan lengan Margaret,
seolah-olah hubungan fisik entah bagaimana dapat menyalurkan kekuatan di antara mereka. Tidak seperti ibunya, kesedihan Sarah mengekspresikan dirinya secara terlihat di mata yang memerah dan tangan yang gemetar. Di luar kejutan langsung dari kehilangan, dia bergulat dengan rasa bersalah yang menghancurkan. Dia telah meninggalkan ayahnya sendirian di kebun, telah melewatkan saat-saat terakhirnya, tidak ada di sana ketika dia sangat membutuhkannya. Robert Wilson berdiri sedikit terpisah dari ibu dan saudara perempuannya. Ekspresinya, campuran kompleks dari kesedihan yang tulus dan kesadaran yang tidak nyaman akan posisinya yang lemah dalam lingkaran keluarga. Waktu kematian James, begitu segera setelah pemindahan Dakota, telah mengubah pengaturan bisnis pragmatis Robert menjadi sesuatu yang terasa mengerikan seperti katalisator untuk kematian ayahnya. Meskipun dia tidak akan pernah mengakuinya dengan lantang, pertanyaan itu menghantuinya. Apakah stres dan patah hati karena kehilangan Dakota mendorong jantung ayahnya yang gagal melampaui batasnya? Saat Pendeta Mitchell melanjutkan ibadah, kata-katanya hampir tenggelam oleh hujan yang semakin deras. Pandangan Robert jatuh pada sebuah amplop tertutup, yang sedikit menonjol dari saku mantel Sarah. Dia mengenali tulisan tangan khas ayahnya di bagian yang terlihat. Pagi itu Sarah menemukan surat itu saat mengumpulkan barang-barang pribadi James, terselip di dalam Alkitab samping tempat tidurnya. Dialamatkan hanya untuk keluargaku. Itu tetap terbuka, Sarah bersikeras bahwa mereka akan membacanya bersama-sama setelah pemakaman. Keberadaan komunikasi terakhir dari James ini, kata-kata yang ditulis tanpa pengetahuan, bahwa itu akan menjadi beban terakhir pada ketiga Wilson secara berbeda. Bagi Margaret, itu mewakili hubungan yang berkelanjutan dengan suaminya, pikirannya terpelihara di luar kehadiran fisiknya. Bagi Sarah, itu menawarkan kenyamanan dan kekhawatiran. Kebijaksanaan atau permintaan apa yang mungkin telah ditinggalkan ayahnya yang tidak diungkapkan dalam hidup? Bagi Robert, surat itu menjulang potensi penilaian. Apakah ayahnya, dalam kata-kata tertulis terakhirnya, mengatasi keretakan yang tumbuh di antara mereka? Apakah dia menyatakan kekecewaan pada putranya yang telah memprioritaskan stabilitas keuangan di atas sentimen? Saat pendeta mendekati kesimpulan ibadah, Robert mendapati dirinya tidak dapat fokus pada pernyataan umum spiritual. Sebaliknya, pikirannya memutar ulang percakapan terakhirnya dengan ayahnya, kemarahan, tuduhan, ketidaksepakatan mendasar tentang nilai Dakota. Dia telah bertindak dari keyakinan bahwa solusinya melayani kebaikan yang lebih besar, memberikan keamanan finansial untuk orang tuanya yang menua sambil memastikan Dakota menerima perawatan ahli. Bagaimana rencana yang disusun dengan kepastian rasional seperti itu terurai begitu bencana? Hujan turun lebih deras, sekarang, membasahi pakaian para pelayat, meskipun payung dipegang di atas kepala. Margaret meraih tangan Sarah saat alat mekanis di samping kuburan bersiap untuk menurunkan James ke bumi. Pada saat perpisahan yang akan segera terjadi dan tidak dapat diubah ini, ketiga Wilson berdiri bersatu hanya dalam kehilangan yang sama, terpecah oleh segala sesuatu yang lain. Kemudian datang suara gonggongan yang familiar memotong suasana suram, tumbuh lebih keras dengan setiap pengulangan. Kepala menoleh, percakapan terdiam dan pendeta berhenti di tengah kalimat saat Dakota muncul dari garis pohon, berlari dengan tujuan yang ditentukan menuju pertemuan itu. Para pelayat berpisah secara naluriah saat Dakota menerobos di tengah-tengah mereka, tubuhnya yang menua bergerak dengan kecepatan dan tujuan yang tak terduga, meskipun kelelahannya yang jelas. Bulu yang kusut dilapisi lumpur, kaki berdarah meninggalkan jejak merah samar di rumput basah. Gembala Jerman memancarkan tekad. Pendeta Mitchell terdiam, pujiannya terlupakan, saat anjing itu mencapai peti mati yang diposisikan di atas kuburan terbuka. Jauhkan anjing itu dari sana, Robert berteriak, bergerak maju dengan tangan terentang untuk mencegat Dakota. Sarah menghalangi jalan kakaknya. Tidak, biarkan dia, suaranya pecah karena emosi saat dia mengenali keadaan hewan itu. Lihat dia, Robert. Dia telah melakukan perjalanan selama berhari-hari untuk sampai ke sini. Dakota mengitari peti mati 2 kali, merengek dengan kesusahan yang meningkat. Perilakunya membingungkan para pelayat yang berkumpul yang berbisik di antara mereka sendiri tentang kembalinya yang luar biasa dari teman terkenal James Wilson. Hujan semakin deras, mengubah tanah pemakaman menjadi semakin berlumpur dan berbahaya. Margaret berdiri membeku, ekspresinya tidak terbaca saat dia menyaksikan gerakan panik Dakota. Dia tahu, bisiknya terlalu pelan untuk didengar siapapun kecuali Sarah. Entah bagaimana, dia tahu, tanpa peringatan, Dakota melompat ke peti mati dengan kelincahan yang mengejutkan untuk usianya. Berat badan yang tiba-tiba menyebabkan peti mati itu bergeser dengan berbahaya pada alat penurun mekanis. Beberapa pembawa peti jenazah bergerak maju secara naluriah untuk menstabilkannya. Oh,
tetapi mundur ketika Dakota menggeram suara yang sangat tidak lazim dari gembala yang lembut sehingga menghentikan semua orang di jalur mereka. Seseorang perlu mengendalikan hewan itu, Maxwell Green mendesak dari pinggir lapangan, kekhawatiran profesional terlihat dalam suaranya. Peti mati itu bisa tergelincir. Dakota mulai mencakar tutup peti mati, tindakannya menjadi semakin panik. Kukunya menggaruk kayu ek yang dipoles dengan intensitas putus asa. Para pelayat menyaksikan dengan kaget saat anjing tua itu menginginkan gambaran kepatuhan dan kesopanan, tampaknya menodai prosesi hikmat. Ini tidak dapat diterima, Robert menyatakan lagi mencoba mendekat. Kali ini Frank Miller, teman tertua James dan petani tetangga, yang menghentikannya dengan tangan yang kuat di lengannya. "Tunggu," kata Frank. Wajahnya yang berkerut-berkerut karena kebingungan. "Aku belum pernah melihat Dakota bertingkah seperti ini. Sesuatu tidak beres." Cakaran anjing itu semakin intensif, menjadi lebih bertarget. Dia fokus pada jahitan tempat tutupnya bergabung dengan kompartemen utama peti mati, menggunakan berat badan dan kekuatan yang tersisa untuk menekannya. Yang mengherankan kerumunan yang berkumpul, suara pecah terdengar di atas hujan yang turun saat tutup peti mati mulai menyerah di bawah serangan gigih Dakota. "Hentikan dia," Robert berteriak, melepaskan diri dari genggaman Frank dan menerjang ke arah peti mati sebelum siapapun dapat turun tangan. Upaya Dakota memuncak dalam suara retak tajam saat tutup peti mati sebagian terpisah dari dasarnya, patahan itu membentang di sepanjang sepertiga bagian atas peti mati, menciptakan celah sempit. Anjing itu segera memasukkan moncongnya ke dalam celah, merengek dengan desakan baru. Kemudian datang suara yang akan menghantui semua orang yang hadir selama bertahun-tahun yang akan datang, teriakan samar dan teredam dari dalam peti mati. Waktu seolah berhenti saat suara mustahil itu terdaftar dengan para pelayat yang berkumpul. Margaret tersandung ke depan, hampir jatuh ke lumpur sebelum Sarah menangkap lengannya. Alkitab Pendeta Mitchell tergelincir dari jari-jarinya, mendarat dengan suara yang lembut di tanah basah. Maxwell Green, ahli penguburan berpengalaman yang telah menyiapkan banyak mayat selama karirnya selama 30 tahun, berubah menjadi abu. "Ya Tuhan," bisiknya. "Itu tidak mungkin." Tangisan itu datang lagi, sedikit lebih kuat, tak salah lagi manusia, tak dapat disangkal datang dari dalam peti mati. Kelumpuhan yang mencengkeram pertemuan itu pecah dalam sekejap, digantikan oleh tindakan panik. Frank Miller dan dua petani lainnya menerjang ke depan, menarik tutup yang rusak dengan tangan kosong, tidak menghiraukan serpihan yang merobek kulit mereka. Dakota minggir tetapi tetap waspada dekat, seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan, namun waspada. Saat tutupnya menyerah sepenuhnya, wajah pucat James Wilson terlihat. Matanya terbuka, berkedip terhadap masuknya hujan dan cahaya yang tiba-tiba. Dadanya naik dan turun dengan napas yang dangkal. Jari-jarinya bergerak lemah melawan lapisan satin. Teriakan Margaret merobek pemakaman saat dia mendorong melewati orang-orang untuk mencapai suaminya. "Ya Tuhan, James." Dr. Henderson, yang berdiri di antara para pelayat, bergegas maju dengan kecepatan yang luar biasa untuk usia 70 tahunnya. "Keluarkan dia dari sana sekarang," dia memerintahkan pelatihan medisnya, mengesampingkan keterkejutan apapun yang mungkin dia rasakan. Dengan hati-hati, 6 pria mengangkat James dari peti mati dengan presisi yang lembut, meletakkannya di rumput yang basah kuyup karena hujan. Dr. Henderson berlutut di sampingnya memeriksa tanda-tanda vital dengan efisiensi yang terlatih sambil meneriakkan instruksi. Dia hidup, tetapi hampir tidak ada orang. Satu panggilan ambulans, beritahu mereka yang diduga katalepsi, bukan kematian. Dia membutuhkan oksigen dan kehangatan segera. Robert berdiri tak bergerak di pinggiran, wajahnya adalah topeng ketidakpercayaan dan kengerian saat implikasinya terdaftar. Ayahnya, yang hampir dia serahkan ke bumi, masih hidup. Anjing yang telah diatur untuk dijual, bertentangan dengan keinginan ayahnya, telah mencegah tragedi yang tak terbayangkan. Sarah sudah menghubungi layanan darurat, berbicara dengan cepat ke teleponnya sambil menjaga tangannya yang bebas di lengan ayahnya. Dakota memposisikan dirinya di kepala James, tubuhnya memberikan perlindungan dari hujan, merengek lembut setiap kali kelopak mata James berkibar. "James," Margaret mengulangi, memeluk tangan suaminya. "Kami di sini, kamu aman." Sekarang bibir James bergerak hampir tak terlihat. Dr. Henderson mencondongkan tubuh lebih dekat untuk mendengar kata-kata yang dibisikkan, dia meminta Dakota. Dokter menyampaikan, melirik gembala. Margaret membimbing kepala Dakota dengan lembut ke garis pandang James. "Dia di sini, James. Dia kembali. Dia menyelamatkanmu." Senyum tipis menghiasi bibir pucat James saat pandangannya terfokus pada anjing itu.
Dakota menanggapi dengan menjilat pipi James dengan lembut, sekali pertunjukan kasih sayang yang belum pernah terjadi sebelumnya dari gembala yang biasanya pendiam. Ambulans tiba dengan kecepatan yang luar biasa, personel darurat menavigasi pemakaman berlumpur dengan efisiensi yang terlatih. Saat mereka memindahkan James ke IE, Dr. Henderson memberikan penilaian cepat tentang situasinya. Kasus klasik katalepsi, dia menjelaskan kepada para medis yang bingung. Trans seperti kematian, mudah disalahartikan sebagai kematian sebenarnya tanpa pengujian yang canggih. Sangat jarang tetapi didokumentasikan sepanjang sejarah medis. Dia membutuhkan rawat inap segera. Saat mereka bersiap untuk mengangkut James, Margaret bersikeras agar Dakota menemani saya. Anjing itu adalah alasan suamiku hidup, katanya dengan nada yang bruk, tanpa argumen, dia pergi kemana James pergi. Para medis senior ragu-ragu hanya sebentar sebelum mengangguk setuju. Dalam keadaan ini, Miam akan membuat pengecualian. Keberangkatan darurat James, Margaret, dan Dakota meninggalkan pemakaman dalam kekacauan. Kuburan terbuka, peti mati yang rusak, dan para pelayat yang terpana menciptakan tablo kebingungan surrealis. Sarah mengambil alih dengan otoritas yang tenang meminta pendeta Mitchell untuk memimpin doa singkat ucapan syukur sebelum memberhentikan komunitas yang berkumpul dengan jaminan bahwa pembaruan tentang kondisi James akan segera datang. Saat kerumunan bubar, dia menghadapi saudara laki-lakinya di samping batu nisan kakek nenek mereka. Robert berdiri tak bergerak, hujan mengalir di wajahnya, jas mahalnya sekarang basah kuyup oleh lumpur, berceceran. Bagaimana Dakota bisa kembali? Sarah menuntut, suaranya rendah namun intens. Dia seharusnya bersama Toron dan Kansas City. Robert tampak kesulitan menemukan kata-kata. Aku tidak tahu. Para pawang mengangkutnya untuk dievaluasi. Mereka menelepon kemarin mengatakan dia telah melarikan diri di tempat istirahat. Saya berasumsi mereka akan menangkapnya kembali. Evaluasi atau penghapusan permanen, Sarah menekan. Dekade kecurigaan mengkristal menjadi kepastian. Katakan yang sebenarnya, Robert. Apakah Dakota akan pernah kembali ke ayah? Keheningan yang menyusul memberikan jawaban yang cukup. Tatapan Robert jatuh ke tanah berlumpur di antara mereka, tidak dapat menatap mata menuduh saudara perempuannya. Kamu menjualnya? Sarah menyatakan datar, tanpa sepengetahuan atau persetujuan ayah, bahkan tanpa kesopanan perpisahan yang layak. Itu tawaran yang bagus. Robert akhirnya menjawab, suaranya hampir tidak terdengar di atas hujan. Cukup untuk melunasi hutang pertanian dan mengamankan masa depan ibu. Setelah dia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu, ironi dari situasi mereka saat ini, terlalu pahit untuk diartikulasikan. Sarah meraih ke saku mantelnya dan mengeluarkan amplop itu. Mereka telah menemukan pagi itu, surat terakhir ayah mereka, masih tersegel dan sekarang sedikit lembab karena hujan. Tanpa berbicara, dia merobeknya, membuka halaman-halamannya dan mulai membaca dengan keras, memaksa Robert untuk mendengar kata-kata tertulis terakhir ayah mereka. Keluarga tersayangku, dia membaca, suaranya mantap, meskipun emosi terlihat di wajahnya. Jika kamu membaca ini, kesehatanku mungkin telah memburuk. Saya telah merenungkan apa yang benar-benar penting, karena saya merasakan kekuatan saya surut. Pertanian kita bukan hanya tanah dan bangunan, generasi perawatan, bekerja dengan alam daripada melawannya. Robert selalu melihat tempat ini melalui lensa laporan keuangan. Aku telah mengecewakannya dengan tidak membantunya melihat nilai yang lebih dalam, dan untuk itu aku minta maaf. Robert tersentak mendengar permintaan maaf yang tak terduga itu. Sarah melanjutkan membaca. Saya telah mengatur dengan pengacara kami untuk mendirikan perwalian yang akan mempertahankan operasi Swaka selama 10 tahun setelah kematian saya. 40 hektar utara akan tetap pertanian, dengan keuntungan mendukung keluarga dan hewan penyelamat. Harapan saya adalah bahwa kompromi ini dapat menjembatani kesenjangan antara kepraktisan dan tujuan, antara visi Robert dan visi saya. Sarah menurunkan surat itu, mempelajari ekspresi terkejut saudara laki-lakinya. Dia sudah punya solusi, Robert. Dia mencoba menemuimu di tengah jalan. Robert mengambil langkah mundur yang goyah, beban penuh dari tindakannya menimpanya. Ayahnya tidak hanya mengantisipasi kekhawatirannya tetapi telah mengembangkan respons yang bijaksana dan terukur. Sementara Robert telah menanggapi dengan mengkhianati kepercayaan terdalam ayahnya. Menjual Dakota di belakang punggungnya. Aku harus pergi ke rumah sakit, katanya suaranya berongga. Aku harus memberitahunya, ya, kamu lakukan. Sarah setuju melipat surat itu dengan hati-hati. Tapi pahami ini, kamu tidak hanya menjelaskan keputusan bisnis yang salah. Kamu perlu menghadapi apa yang hampir terjadi di sini hari ini karena tindakanmu. Saat mereka berjalan menuju kendaraan mereka,
Hujan akhirnya mulai mereda di belakang mereka. Kuburan terbuka tetap tidak terisi, pengingat yang jelas tentang betapa sempitnya tragedi telah dihindari dan tentang ikatan luar biasa antara seorang pria dan anjing yang menolak untuk melepaskannya. Unit perawatan intensif di Rumah Sakit Memorial Kabupaten menjadi pusat alam semesta keluarga Wilson selama 11 hari berikutnya. Kondisi James, yang awalnya kritis, secara bertahap stabil di bawah perawatan waspada dari tim medis yang terpesona oleh kasus katalepsi yang langka. Dr. Henderson, yang telah berpraktik kedokteran di wilayah tersebut selama lebih dari 4 dekade, berkoordinasi dengan para spesialis dari sebuah kota bernama Channer, yang datang khusus untuk memeriksa pasien tersebut, yang kisahnya luar biasa telah tersebar di seluruh komunitas medis. Tanda-tanda vitalnya terus membaik, Dr. Henderson menjelaskan saat berkonsultasi dengan Margaret pada hari kelima. Episode kataleptik tampaknya telah sepenuhnya teratasi, meskipun kami memantau potensi kekambuhan. Fungsi jantungnya menunjukkan peningkatan signifikan dari penilaian kami sebelumnya. Margaret, yang hampir tidak pernah meninggalkan sisi suaminya sejak dirawat, menerima berita ini dengan optimisme yang hati-hati. Pengalaman mengerikan itu telah membuatnya tampak lebih tua. Garis-garis baru muncul di sekitar matanya, helai rambut perak lebih menonjol. Namun di balik kelelahan itu membara tekad kuat yang membuat staf rumah sakit yang paling berpengalaman sekalipun terkesan. "Kapan saya bisa membawanya pulang?" tanyanya. Seperti biasa yang praktis, mari kita targetkan minggu depan, dengan asumsi kemajuannya terus berlanjut pada tingkat ini. Dr. Henderson menjawab, dia akan memerlukan perawatan berkelanjutan, terapi fisik, dukungan pernapasan, tetapi berada di lingkungan yang familiar seringkali mempercepat pemulihan dalam kasus seperti ini. Selama James dirawat di rumah sakit, Dakota hadir secara konstan seperti Margaret. Melalui pengecualian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebijakan rumah sakit, yang dibenarkan oleh keadaan luar biasa dan didukung oleh otoritas Dr. Henderson, German Shepherd diizinkan untuk tetap berada di kamar James. Dakota memposisikan dirinya di samping tempat tidur, hanya bergerak jika perlu dan menjaga kewaspadaan. Hal itu membuat para perawat merasa terharu dan sedikit gelisah. Anjing itu tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Bapak Wilson, sejak masuk. Seorang perawat berkomentar saat pergantian shift, seolah-olah dia takut pemiliknya akan menghilang lagi jika dia berpaling. James sadar sepenuhnya pada hari ketiga. Kata-kata pertamanya yang koheren, bisikan nama Dakota. Tanggapan anjing itu, rengekan lembut dan sedikit kibasan ekornya, membuat Margaret menangis. Selama beberapa hari berikutnya, kekuatan James secara bertahap kembali, meskipun dampak psikologis dari pengalamannya, terwujud dalam momen-momen panik sesekali saat bangun tidur, tetapi dengan cepat ditenangkan oleh kehadiran Dakota yang menenangkan. Pada hari ketujuh, James cukup kuat untuk berbicara panjang lebar dengan Dr. Henderson tentang pengalamannya. "Aku bisa mendengar semuanya," jelasnya, suaranya masih lebih lemah dari biasanya. Ibadah pemakaman, hujan di peti mati, suara Sarah dan Margaret. "Aku mencoba berteriak, tetapi tidak ada yang berhasil, sampai Dakota datang." Dia meraih untuk mengelus kepala anjing gembala itu. "Bagaimana dia tahu, Dok? Bagaimana mungkin dia bisa tahu?" Dr. Henderson mempertimbangkan pertanyaan itu dengan kesungguhan yang pantas. Ilmu kedokteran telah mendokumentasikan banyak kasus hewan yang mendeteksi kondisi yang tidak dapat dirasakan oleh manusia, kejang, kanker, perubahan gula darah. Hubungan Dakota dengan Ian 17 tahun. Mungkin dia mendeteksi sinyal fisiologis yang halus. Kami kekurangan instrumen yang cukup sensitif untuk mengukur. James mengangguk, menerima penjelasan ini yang menjembatani ilmu pengetahuan dan ikatan yang tidak dapat dijelaskan yang dia bagi dengan anjingnya. Apapun itu, aku berutang nyawaku padanya 2 kali lipat. Sekarang James kembali ke Harmony Farm 11 hari kemudian. Penyelamatannya yang ajaib ditandai dengan persiapan yang cermat. Sarah telah mengubah ruang kerja di lantai bawah menjadi kamar tidur yang nyaman untuk menghilangkan kebutuhan menaiki tangga. Peralatan medis, konsentrator oksigen, perangkat pemantauan, sistem respons darurat dipasang dan diuji. Kunjungan harian dari perawat kesehatan rumah dijadwalkan. Sepanjang pengaturan praktis ini, Dakota mempertahankan kehadirannya yang waspada. Perilakunya sedikit berubah oleh peristiwa baru-baru ini. Anjing gembala itu, yang selalu menunjukkan kecerdasan luar biasa, sekarang menunjukkan kesadaran yang hampir supernatural akan kebutuhan James, mengambil obat sebelum James menyadari dia membutuhkannya, memperingatkan Margaret beberapa saat sebelum James mengalami kesulitan bernapas, memposisikan dirinya sebagai penyangga saat James mencoba berjalan. Pemulihan fisik berlangsung stabil, tetapi penyembuhan emosional lah yang terbukti paling mendalam. Setelah menghadapi kematiannya sendiri dengan cara yang paling intim,
James muncul dengan perspektif yang berubah. Kesabaran dan penerimaan yang selalu diarahkan kepada hewan sekarang meluas ke hubungan manusia juga, terutama yang rumit dengan putra sulungnya, Robert Wilson. Robert Wilson kembali ke Harmony Farm sehari setelah James pulang dari rumah sakit. Dia tiba sendirian, tanpa Emily, setelan desainer miliknya diganti dengan jenis pakaian praktis yang dia kenakan di masa mudanya di pertanian. Kendaraan mewahnya tetap diparkir di ujung jalan masuk, bukan di depan rumah. Sikap rendah hati kecil yang tidak luput dari perhatian Sarah, yang mengamati kedatangannya dari jendela dapur. Percakapan antara ayah dan anak terjadi di beranda depan, tempat James sekarang menghabiskan banyak waktunya untuk membangun kembali kekuatannya. Atas desakan James, mereka berbicara secara pribadi, meskipun Dakota mempertahankan posisinya di kaki James, memandang Robert dengan netralitas yang waspada. Aku datang untuk meminta maaf, Robert memulai tanpa basa-basi. Apa yang kulakukan tidak bisa dimaafkan. James mempelajari wajah putranya, fitur-fitur yang familiar sekarang dihiasi dengan penyesalan dalam beberapa malam tanpa tidur. Namun di sini aku siap untuk memaafkan jika kamu benar-benar siap untuk mengubah jalanmu. Percakapan mereka berlangsung selama berjam-jam, membentang dari sore hingga malam, saat mereka membahas kesalahpahaman dan nilai-nilai yang berbeda selama bertahun-tahun. Robert berbicara tentang keyakinannya yang tulus bahwa keamanan finansial merupakan kontribusi paling berarti yang dapat dia berikan untuk kesejahteraan orang tuanya. James mengakui kegagalannya sendiri untuk mengartikulasikan tujuan yang lebih dalam di balik pendekatannya terhadap pertanian. Aku tidak pernah membantumu melihat bahwa tanah ini bukan hanya tentang produktivitas, James menjelaskan, menunjuk ke ladang yang terlihat dari beranda. Ini tentang hubungan dengan hewan, dengan tanah, dengan sesuatu yang lebih besar dari laporan laba rugi. Aku memahami itu secara intelektual, Robert mengakui, tetapi aku tidak pernah merasakannya seperti kamu dan Sarah. Aku takut idealismemu akan membuat ibu terlantar setelah kamu pergi. Margaret, yang diam-diam bergabung dengan mereka saat senja tiba, meletakkan tangan di bahu putranya. Ada banyak jenis kemiskinan, Robert. Ayahmu dan aku memilih kehidupan yang kaya makna daripada kekayaan materi. Penyembuhan keluarga berlangsung secara bertahap selama beberapa minggu berikutnya. Robert mengambil cuti dari posisinya, dengan Sutton memperkenalkan Emily ke pertanian dengan benar untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka. Yang mengejutkan semua orang, Emily, yang dibesarkan di operasi komersial yang berfokus secara eksklusif pada produktivitas, mendapati dirinya semakin tertarik pada filosofi perawatan dan hubungan James. Ini seperti melihat pertanian melalui lensa yang sama sekali berbeda. Dia mengaku kepada Sarah suatu malam saat mereka menyaksikan James dan Dakota mengawasi upaya canggung Robert untuk mendekati kuda penyelamat yang gugup. Ayahku akan menganggap segala sesuatu di sini tidak praktis, namun ada sesuatu yang sangat benar tentang itu. Surat yang telah ditulis James, yang telah dibaca Sarah di pemakaman, menjadi dasar bagi struktur operasional baru, dengan keahlian bisnis Robert sekarang selaras dengan visi James daripada menentangnya. Harmony Farm memulai transformasinya menjadi suaka yang lebih formal, sambil mempertahankan praktik pertanian berkelanjutan di lahan pertanian tertentu. Yang paling bermakna bagi James adalah penerimaan Dakota secara bertahap terhadap Robert. Anjing gembala itu, yang telah menjaga jarak yang sopan dari putra tuannya selama bertahun-tahun, mulai mengakui kehadiran Robert dengan kehangatan yang meningkat, pertama melalui kedekatan yang toleran, tetapi kemudian melalui interaksi sesekali, dan akhirnya melalui isyarat kepercayaan tertinggi, yang memungkinkan Robert untuk memberikan obat ketika tangan James terlalu goyah untuk tugas itu. Dia memberimu kesempatan kedua. James mengamati dengan tenang suatu pagi saat mereka menyaksikan Robert dan Dakota berjalan di garis properti bersama. Jangan sia-siakan. Menjelang musim gugur, Harmony Farm telah mengalami transformasi yang luar biasa. Wilson Family Animal Sanctuary secara resmi didirikan sebagai organisasi nirlaba terdaftar, dengan Sarah menjabat sebagai direktur, Robert mengelola operasi keuangan, dan James memberikan bimbingan sesuai kemampuannya. Liputan media lokal tentang pengalaman luar biasa James, ditambah dengan perjalanan heroik Dakota, menghasilkan minat masyarakat dalam sumbangan awal. Pemakaman keluarga kecil tempat tragedi hampir terjadi menjadi lokasi taman peringatan yang didedikasikan untuk ikatan khusus antara manusia dan hewan. Kuburan terbuka, yang dulunya merupakan simbol kengerian, diisi dan ditanami bunga abadi yang akan kembali dari tahun ke tahun, pengingat hidup akan pembaruan dan kesempatan kedua. Dakota, yang mendekati usia 18 tahun, umur panjang yang luar biasa untuk rasnya, telah melambat secara signifikan sejak perjalanan beratnya dalam penyelamatan di pemakaman. Namun dia mempertahankan kewaspadaannya yang penuh pengabdian atas James, menyesuaikan perawatan pelindungnya dengan kemampuan fisiknya yang semakin berkurang.
Dokter hewan yang memeriksa anjing gembala yang menua itu mengungkapkan kekaguman mereka atas fungsi berkelanjutannya meskipun menderita radang sendi dan kondisi terkait usia. Dia bertahan untuk James. Dr. Morris mengamati selama pemeriksaan. Saya pernah melihatnya sebelumnya dalam kasus-kasus luar biasa. Hewan memperpanjang umur alami mereka melalui tekad dan tujuan belaka. Pada suatu sore yang keemasan di bulan Oktober, hampir tepat 1 tahun setelah kebakaran gudang yang pertama kali menunjukkan hubungan luar biasa antara manusia dan anjing, keluarga Wilson berkumpul di beranda rumah pertanian. James duduk di kursi goyang favoritnya. Selang oksigen di ambia menyediakan udara tambahan. Dakota beristirahat di kakinya. Margaret dan Sarah menempati kursi di dekatnya. Sementara Robert dan Emily duduk di tangga beranda di bawah mereka. Di depan mereka terbentang ladang Harmony Farm, yang sekarang sebagian didedikasikan untuk tanaman berkelanjutan dan sebagian diubah menjadi ruang suaka untuk hewan yang membutuhkan. Di kejauhan, sebuah gudang baru, dibangun dengan panduan keuangan Robert dan menggabungkan desain James untuk kenyamanan hewan. Berkilauan putih melawan langit Kansas yang biru. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihat ini, James berkata dengan lembut, suaranya lebih kuat dari yang sebelumnya sejak dia kembali dari ambang kematian. Kalian semua di sini, bersatu dalam tujuan. Pertanian aman, pekerjaan terus berlanjut. Dakota mengangkat moncongnya yang beruban mendengar suara tuannya. Matanya yang cerdas mencerminkan kepuasan yang sama yang terlihat dalam ekspresi James. Anjing gembala itu telah lama diakui secara resmi sebagai penghuni Harmony Farm yang paling luar biasa. Potretnya tergantung dengan jelas di pusat pengunjung sederhana suaka itu. Saat matahari mulai terbenam menuju cakrawala, membayangi panjang di atas tanah yang telah dikelola keluarga Wilson selama beberapa generasi, James meraih untuk mengelus kepala Dakota dengan rasa terima kasih yang tenang. Bersama-sama mereka menyaksikan matahari terbenam yang mendekat. Seorang pria yang diberi hari-hari tambahan yang tak terduga dan teman setia yang telah memungkinkan mereka, dikelilingi oleh keluarga yang telah menemukan jalan kembali ke harmoni melalui tragedi dekat dan cinta yang mendalam. Beberapa ikatan, James mengamati, kepada tidak seorang pun secara khusus, berjalan lebih dalam dari yang dapat kita pahami. Ekor Dakota berdebam sekali tanda setuju saat bersama-sama mereka menyaksikan hari itu bertransisi dengan damai ke malam hari. Di senja tahun-tahun kita menemukan bahwa harta kehidupan yang paling mendalam seringkali datang kepada kita dalam bentuk yang tidak terduga. Perjalanan luar biasa James Wilson mengingatkan kita bahwa hubungan yang kita jalin dengan keluarga, dengan tanah, dan dengan teman setia yang berbagi hari-hari kita, melampaui pemahaman kita dan bahkan kematian itu sendiri. Ketika semua tampak hilang, pengabdian Dakota yang tak tergoyahkanlah yang menjembatani jurang antara hidup dan mati, mengajarkan kita bahwa cinta mengenali kebenaran yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Saat kita menavigasi musim gugur kita sendiri, marilah kita ingat bahwa rekonsiliasi mungkin terjadi bahkan setelah bertahun-tahun kesalahpahaman, bahwa tujuan membawa penyembuhan dengan cara yang tidak dapat diobati oleh kedokteran, dan bahwa kita tidak pernah terlalu tua untuk kesempatan kedua. Ukuran kehidupan yang dijalani dengan baik tidak ditemukan dalam laporan keuangan atau hasil produktif, tetapi dalam hubungan yang kita pupuk dan warisan kasih sayang yang kita tinggalkan. Seperti James, semoga kita menyadari bahwa kontribusi kita yang paling berarti seringkali datang bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari apa dan siapa yang kita hargai di sepanjang jalan. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah ini tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.